dan Kostrad terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cenderawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mehartens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga, terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI. Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEM Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. OPM kepergok Kopassus Brimob, niat menyerang Polsek jadi petaka. Niat organisasi Papua Merdeka OPM menyerang Polsek dan Koramil akhirnya menjadi petaka. Gerombolan OPM yang sudah bersiap-siap menyerang kepergok pasukan gabungan Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Cartens Brimob. Pasukan TNI Polri terlibat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB yang berencana menyerang Polsek dan Koramil di Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Dilansir Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno, pihak keamanan mendapat informasi bahwa KKB telah berada di Kampung Pogapa dan berencana menyerang Polsek serta Koramil. Satgas Nanggala dan Satgas Belukar Ops Damai Cartens melakukan pemantauan terhadap beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap menyerang, ujar Bayu pada Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Tidak lama berselang, aparat TNI Polri melepaskan tembakan ke arah posisi KKB, memicu kontak tembak yang berlangsung dari pukul 4.20 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya berhasil dipukul mundur. Seluruh jajaran aparat keamanan TNI Polri kini masih dalam situasi siaga 1 dan terus memantau setiap pergerakan KKB. Sebelumnya, pada Selasa tanggal 30 April tahun 2024, KKB sempat menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan kematian seorang warga sipil bernama Alexander Parapa. Aksi biadab OPM bikin Pangdam murka. Pasukan pemukul TNI jebak Undius Kogoya di puncak, ketakutan. Demi menutupi aksi biadabnya, OPM berdalih sudah menembak mati seorang intel marinir TNI di Puncak Jaya Kamis tanggal 30 Juni tahun 2024 lalu. Hal ini membuat Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan marah besar dan mengirim pasukan pemukul TNI. Pangdam melalui Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 mengatakan, isu itu sengaja disebar oleh OPM untuk membuat onar dan resah masyarakat di kawasan Puncak Jaya. Mereka berdalih untuk menutupi aksi salah tembak dan biadab mereka. Sebab yang meninggal itu, warga sipil yang ditembak di bagian kepala. Tidak benar prajurit TNI ditembak mati oleh OPM di Mulia, Puncak Jaya. Itu semua hoaks yang sengaja disebar oleh gerombolan OPM dan simpatisannya, tegas Kapendam. Sebab Zainul yang merupakan warga perantau asal Pasuruan itu memang menetap di Papua dan bekerja sebagai tukang ojek yang tengah nagih hutang. Namun dicegat dan ditembak oleh gerombolan OPM. Maka itu, Pangdam menurunkan pasukan pemukul TNI melakukan pengejaran terhadap para pelaku gerombolan OPM tersebut. Pengejaran dilakukan hingga ke Puncak Jaya dengan mengerahkan semua pasukan di kawasan Intan Jaya. Terutama pasukan pemukul yang kini sudah mengepung markas Undius Kogoya di puncak dan terjebak.
Maka itu Chandra mengimbau masyarakat tetap tenang karena sampai saat ini aparat keamanan TNI Polri tetap hadir dan bertugas melindungi maupun melayani masyarakat. Jenderal Pemburu OPM Tenteng Senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka OPM yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrat serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Aksi biadab Undius Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. Dua pasukan kepung puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undius Kogoya membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan dua pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrat serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwalo dan Rambo. Ishak melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Oktaviano Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator Kampung Ose Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Mandi dan Kopo Distrik, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai, Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 17505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogi Pawarika di kaki Bukit Kualagi di Kampung Angkanengga, Distrik Sugapa Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasib Mabin, Kepala Kampung Modosit Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsik, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. TNI geram dengan ulah organisasi Papua Merdeka, OPM, yang kembali menghilangkan nyawa warga sipil. Kali ini, gerombolan yang dikenal kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu menembak mati tukang ojek di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Warga tersebut meninggal dunia ditembak OPM, dengan luka tembak di bagian kepala pada malam hari sekitar pukul 19 WIB. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat-penjahat kemanusiaan, ujar Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu, 1 Juni 2024.
Sesungguhnya OPM adalah gerombolan penjahat yang menginginkan Papua terpuruk, lanjutnya. Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan juga mengatakan, TNI akan bertindak tegas terhadap OPM. Tindakan tegas, kata dia, untuk menjaga dan melayani masyarakat. Masyarakat harus dilindungi. Untuk itu TNI tetap akan bertindak dan hadir untuk masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan tenaga kesehatan guru, serta semua pihak dapat bekerja untuk masyarakat, ungkap Chandra. Seperti diberitakan sebelumnya, kejadian bermula saat korban keluar dari rumahnya, Kamis, 35, menggunakan motor pada malam hari. Namun saat tiba di depan rumah kerabatnya tiba-tiba ditembak oleh OPM di bagian kepala sehingga korban meninggal dunia. EGYANUS Kogoya ciut dikepung 5 Satgas Elit, 24 jam sembunyi takut disergap. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Egyanus Kogoya di wilayah Nduga tak berani keluar dari markas tempat persembunyiannya. Mereka takut disergap aparat keamanan TNI Polri terus berupaya untuk menemukan lokasi mereka beserta sandera kebangsaan Selandia yang mereka tahan. Egyanus Kogoya dan anggotanya terus sembunyi 24 jam untuk menghindari penyergapan TNI Polri. Mereka terus bersembunyi di sarangnya. Egyanus Kogoya muncul terakhir kali saat merilis video kondisi sandera pilot Susi Air pada tanggal 26 Mei. Ia mengancam akan menembak mati pilot asal Selandia Baru jika pemerintah tak memenuhi tuntutan KKB. Keberadaan Panglima Kodam 3 wilayah Ndugama, Egyanus Kogoya bak hilang ditelan bumi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan Koops TNI pada tanggal 20 April tahun 2024. Kedua anak buah Egyanus Kogoya tertembak saat terlibat baku tembak dengan pasukan Komando Operasi TNI Habema di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyebutkan Egyanus Kogoya sering melakukan penyerangan terhadap pos TNI di daerah itu sejak awal 2024. OPM pimpinan Egyanus Kogoya merupakan kelompok yang menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mehartens sejak awal tahun 2023. OPM panik, TNI kerahkan kapal perang dan pesawat. Operasi gabungan di zona merah KKB. Organisasi Papua Merdeka (OPM) panik setelah berhembus rencana operasi gabungan 3 Matra dan Polri di zona merah KKB Papua. Operasi gabungan itu mengerahkan kapal perang dan pesawat serta personil pasukan di darat untuk memastikan 6 kabupaten zona merah di Papua aman dari gangguan dan serangan OPM. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto perintahkan TNI dan Polri mempersiapkan alat utama sistem persenjataan alutsista dalam membantu distribusi logistik pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Papua. Operasi untuk mengamankan Pilkada dari gangguan organisasi Papua Merdeka (OPM). TNI AU akan mengerahkan pesawat CN sementara TNI AL kerahkan 2 kapal perang. Bisa juga diperbantukan pesawat Hercules dan Boeing 737, kata Hadi Cahyanto di Makodam 17 Cendrawasih, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 seperti dikutip Kompas.com. Hadi juga meminta aparat intelijen memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2024, khususnya di Papua. Ada 6 wilayah kabupaten yang dikategorikan wilayah rawan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata saat pemilihan kepala daerah Pilkada. 6 wilayah tersebut berada di 3 provinsi di tanah Papua, yakni Kabupaten Nduga, Paniai, serta Intan Jaya di Papua Tengah. Kemudian, Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan, dan terakhir Maibrat di Papua Barat Daya. TNI Polri akan terus memantau dan mengamankan wilayah itu termasuk kawasan lainnya di 6 provinsi di tanah Papua, tegas Hadi. Egyanus Kogoya menghilang, 2 markas dikuasai TNI Polri, Menko Polhukam minta kirim alutsista. Egyanus Kogoya menghilang pasca 2 markas rahasianya di Paro dan Matoa dikuasa TNI. Panglima OPM wilayah Nduga ini mulai ciut karena menjadi sosok yang paling dicari pasukan elit TNI Polri. Pasukan tersebut bahkan sudah dikirim ke Papua terutama untuk kawasan Nduga dan sekitarnya. Mulai dari Nanggala Kopassus, Kopasgat, Denjaka, Marinir dan Infanteri Kostrat sudah melakukan patroli. Dalam penyerbuan 2 markas OPM ini, 4 anak buah Egyanus ditembak yakni di kawasan Paro dan Matoa. Hal ini diungkapkan penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogabu Wilhan III,
tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Penerangan Korps Habema Letkol Aryogi Nugroho mengatakan, Habema mengusai markas OPM di Paro dan Matoa, merebut senjata, amunisi dan melumpuhkan OPM ini. Matoa merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan untuk proses percepatan pembangunan di Papua. Diketahui, Egyanus membuat marah pejabat tinggi TNI, Polri dan pemerintah, karena masih menyandera pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Terhitung sejak tanggal 7 Juni tahun 2024 lalu sudah 1 tahun 2 bulan berlalu. Juru bicara Sebi Sambom pun mengatakan, Kapten Philip akan dibebaskan jika pemerintah Indonesia mau berunding dan memberikan kemerdekaan kepada Papua. Susi Pujiastuti, bos maskapai Susi Air yang mengenal siapa ayah Egyanus Kogoya, yakni Daniel Kogoya, juga marah. Egyanus telah membakar pesawat yang dipakai mengangkut makanan, obat-obatan, keperluan masyarakat setempat dan mengangkut orang Papua. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu pernah bertemu dengan Daniel Kogoya, ayah Egyanus. Beliau itu orangnya baik, tapi sayangnya, mengapa Egyanus Kogoya, putra Daniel Yudas Kogoya malah menjadi sosok yang biadab? Menanggapi ini, Hadi Cahyanto Menko Polhukam mengatakan, upaya pembebasan Philip Mark Mertens terus dilakukan melalui pendekatan soft approach, koordinasi dengan tokoh-tokoh Dinduga. Terkait nomenklatur penyebutan OPM atau KKB, Menko Polhukam sudah melakukan pembicaraan dengan instansi terkait karena tujuan bagaimana menyelesaikan permasalahan di Papua. Namun menghadapi pemilu, Hadi menilai, wilayah rawan sarang OPM adalah Nduga, Paniai, Intan Jaya di Papua Tengah, lalu Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan dan Mabrat Papua Barat Daya. TNI Polri berupaya membuat aman wilayah Papua, termasuk pelaksanaannya pilkada. Maka itu, alutsista TNI Polri dapat dipakai oleh penyelenggara pemilu, terutama untuk pengiriman logistik. Militer terus ditambah ke Papua, buntut ulah OPM bikin onar di Paniai Timur. Gara-gara ulah OPM, pasukan militer akan terus ditambah di wilayah distrik Paniai Timur. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi aksi anarkis yang dilakukan anggota maupun pentolan organisasi separatis di Papua tersebut. Seperti diketahui, OPM bikin ulah distrik Paniai Timur dengan membakar 12 kios pada tanggal 24 Mei tahun 2024. Tak hanya itu, OPM juga membakar gedung sekolah yang untungnya sedang tidak ada kegiatan belajar mengajar sehingga tidak ada korban jiwa. Organisasi yang juga dinamakan KKB ini juga melakukan pengancaman terhadap tenaga medis, guru, dan murid. Mereka juga membuat warga trauma lantaran rumah dibakar. Namun, dari rentetan serangan tersebut, OPM justru yang merugi. Mereka kehilangan 2 algojo yang terkena tembakan pasca baku tembak melawan Satgas Damai Cartens 2024. Meski situasi kini sudah mulai kondusif, Satgas Keamanan dari Polri dan TNI tidak mau lengah. Sejumlah antisipasi dilakukan, termasuk menambah jumlah personil di distrik Paniai Timur. Kasatgas Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno mengatakan beberapa warga mengalami luka ringan dan trauma psikologis. AKBP Bayu menyampaikan, pihaknya akan meningkatkan pengamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pada saat melaksanakan aktivitas. Bentuk perlindungan itu berupa patroli rutin, terutama di wilayah-wilayah rawan serangan OPM. Lalu, untuk mencegah aksi teror lebih lanjut, personil keamanan juga akan ditambah demi keselamatan warga. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cendrawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura,
Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mart Mehartens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga, terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI. Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEMA Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. OPM kepergok Kopassus Brimob, niat menyerang Polsek jadi petaka. Niat organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerang Polsek dan Koramil akhirnya menjadi petaka. Gerombolan OPM yang sudah bersiap-siap menyerang kepergok pasukan gabungan Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Cartens Brimob. Pasukan TNI Polri terlibat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB yang berencana menyerang Polsek dan Koramil di Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Dilansir Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno, pihak keamanan mendapat informasi bahwa KKB telah berada di Kampung Pogapa dan berencana menyerang Polsek serta Koramil. Satgas Nanggala dan Satgas Belukar Ops Damai Cartens melakukan pemantauan terhadap beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap menyerang, ujar Bayu pada Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Tidak lama berselang, aparat TNI Polri melepaskan tembakan ke arah posisi KKB, memicu kontak tembak yang berlangsung dari pukul 4.20 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya berhasil dipukul mundur. Seluruh jajaran aparat keamanan TNI Polri kini masih dalam situasi siaga 1 dan terus memantau setiap pergerakan KKB. Sebelumnya, pada Selasa tanggal 30 April tahun 2024, KKB sempat menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan kematian seorang warga sipil bernama Alexander Parapak. Aksi biadab OPM bikin Pangdam murka, pasukan pemukul TNI jebak Undius Kogoya di puncak, ketakutan. Demi menutupi aksi biadabnya, OPM berdalih sudah menembak mati seorang intel marinir TNI di Puncak Jaya Kamis tanggal 30 Juni tahun 2024 lalu. Hal ini membuat Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Izak Pangemanan marah besar dan mengirim pasukan pemukul TNI. Pangdam melalui Kapendam 17 Cendrawasih Letkol In Chandra Kurniawan, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 mengatakan, isu itu sengaja disebar oleh OPM untuk membuat onar dan resah masyarakat di kawasan Puncak Jaya. Mereka berdalih untuk menutupi aksi salah tembak dan biadab mereka. Sebab yang meninggal itu, warga sipil yang ditembak di bagian kepala. Tidak benar prajurit TNI ditembak mati oleh OPM di Mulia, Puncak Jaya. Itu semua hoaks yang sengaja disebar oleh gerombolan OPM dan simpatisannya, tegas Kapendam. Sebab Zainul yang merupakan warga perantau asal Pasuruan itu memang menetap di Papua dan bekerja sebagai tukang ojek yang tengah nagih hutang. Namun dicegat dan ditembak oleh gerombolan OPM. Maka itu, Pangdam menurunkan pasukan pemukul TNI melakukan pengejaran terhadap para pelaku gerombolan OPM tersebut. Pengejaran dilakukan hingga ke Puncak Jaya dengan mengerahkan semua pasukan di kawasan Intan Jaya. Terutama pasukan pemukul yang kini sudah mengepung markas Undius Kogoya di puncak dan terjebak. Maka itu Chandra mengimbau masyarakat tetap tenang karena sampai saat ini aparat keamanan TNI Polri tetap hadir dan bertugas melindungi maupun melayani masyarakat. Jenderal Pemburu OPM Tenteng Senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan,
juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrat serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Aksi biadab Undios Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung Puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undios Kogoya, membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrat serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwalo dan Rambo. Ishak melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Octaviano Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator kampung OC Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Madi dan Kopo Distrik, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 17505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogipa warga di kaki Bukit Kualagi di Kampung Angkanengga, Distrik Sugapa Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasip Mabin, Kepala Kampung Modosit Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsik, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. TNI geram dengan ulah organisasi Papua Merdeka, OPM, yang kembali menghilangkan nyawa warga sipil. Kali ini, gerombolan yang dikenal kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu menembak mati tukang ojek di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Warga tersebut meninggal dunia ditembak OPM, dengan luka tembak di bagian kepala pada malam hari sekitar pukul 19 WIB. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat-penjahat kemanusiaan, ujar Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu, 1 Juni 2024. Sesungguhnya OPM adalah gerombolan, penjahat yang menginginkan Papua terpuruk, lanjutnya. Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan juga mengatakan, TNI akan bertindak tegas terhadap OPM. Tindakan tegas, kata dia, untuk menjaga dan melayani masyarakat. Masyarakat harus dilindungi. Untuk itu TNI tetap akan bertindak dan hadir untuk masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan tenaga kesehatan guru, serta semua pihak dapat bekerja untuk masyarakat, ungkap Chandra.
Seperti diberitakan sebelumnya, kejadian bermula saat korban keluar dari rumahnya, Kamis, 30/5, menggunakan motor pada malam hari. Namun saat tiba di depan rumah kerabatnya tiba-tiba ditembak oleh OPM di bagian kepala sehingga korban meninggal dunia. EGIANUS Kogoya ciut dikepung 5 Satgas Elit, 24 jam sembunyi takut disergap. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Egyanus Kogoya di wilayah Nduga tak berani keluar dari markas tempat persembunyiannya. Mereka takut disergap aparat keamanan TNI Polri terus berupaya untuk menemukan lokasi mereka beserta sandera kebangsaan Selandia yang mereka tahan. Egyanus Kogoya dan anggotanya terus sembunyi 24 jam untuk menghindari penyergapan TNI Polri. Mereka terus bersembunyi di sarangnya. Egyanus Kogoya muncul terakhir kali saat merilis video kondisi sandera pilot Susi Air pada tanggal 26 Mei. Ia mengancam akan menembak mati pilot asal Selandia Baru jika pemerintah tak memenuhi tuntutan KKB. Keberadaan Panglima Kodam 3 wilayah Ndugama, Egyanus Kogoya bak hilang ditelan bumi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan Koops TNI pada tanggal 20 April tahun 2024. Kedua anak buah Egyanus Kogoya tertembak saat terlibat baku tembak dengan pasukan Komando Operasi TNI Habema di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyebutkan Egyanus Kogoya sering melakukan penyerangan terhadap pos TNI di daerah itu sejak awal 2024. OPM pimpinan Egyanus Kogoya merupakan kelompok yang menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mehartens sejak awal tahun 2023. OPM panik, TNI kerahkan kapal perang dan pesawat. Operasi gabungan di zona merah KKB. Organisasi Papua Merdeka (OPM) panik setelah berhembus rencana operasi gabungan 3 Matra dan Polri di zona merah KKB Papua. Operasi gabungan itu mengerahkan kapal perang dan pesawat serta personil pasukan di darat untuk memastikan 6 kabupaten zona merah di Papua aman dari gangguan dan serangan OPM. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto perintahkan TNI dan Polri mempersiapkan alat utama sistem persenjataan alutsista dalam membantu distribusi logistik pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Papua. Operasi untuk mengamankan Pilkada dari gangguan organisasi Papua Merdeka (OPM). TNI AU akan mengerahkan pesawat CN sementara TNI AL kerahkan 2 kapal perang. Bisa juga diperbantukan pesawat Hercules dan Boeing 737, kata Hadi Cahyanto di Makodam 17 Cenderawasih, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 seperti dikutip Kompas.com. Hadi juga meminta aparat intelijen memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2024, khususnya di Papua. Ada 6 wilayah kabupaten yang dikategorikan wilayah rawan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata saat pemilihan kepala daerah Pilkada. 6 wilayah tersebut berada di 3 provinsi di tanah Papua, yakni Kabupaten Nduga, Paniai, serta Intan Jaya di Papua Tengah. Kemudian, Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan, dan terakhir Maibrat di Papua Barat Daya. TNI Polri akan terus memantau dan mengamankan wilayah itu termasuk kawasan lainnya di 6 provinsi di tanah Papua, tegas Hadi. Egyanus Kogoya menghilang, 2 markas dikuasai TNI Polri, Menko Polhukam minta kirim alutsista. Egyanus Kogoya menghilang pasca 2 markas rahasianya di Paro dan Matoa dikuasa TNI. Panglima OPM wilayah Nduga ini mulai ciut karena menjadi sosok yang paling dicari pasukan elit TNI Polri. Pasukan tersebut bahkan sudah dikirim ke Papua terutama untuk kawasan Nduga dan sekitarnya. Mulai dari Nanggala Kopassus, Kopasgat, Denjaka, Marinir dan Infanteri Kostrad sudah melakukan patroli. Dalam penyerbuan 2 markas OPM ini, 4 anak buah Egyanus ditembak yakni di kawasan Paro dan Matoa. Hal ini diungkapkan penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogabu Wilhan 3, tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Penerangan Korps Habema Letkol Aryogi Nugroho mengatakan, Habema mengusai markas OPM di Paro dan Matoa, merebut senjata, amunisi dan melumpuhkan OPM ini. Matoa merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan untuk proses percepatan pembangunan di Papua. Diketahui, Egyanus membuat marah pejabat tinggi TNI, Polri dan pemerintah,
karena masih menyandera pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Terhitung sejak tanggal 7 Juni tahun 2024 lalu sudah 1 tahun 2 bulan berlalu. Juru bicara Sebi Sambong pun mengatakan, Kapten Philip akan dibebaskan jika pemerintah Indonesia mau berunding dan memberikan kemerdekaan kepada Papua. Susi Pujiastuti, bos maskapai Susi Air yang mengenal siapa ayah Egyanus Kogoya, yakni Daniel Kogoya, juga marah. Egyanus telah membakar pesawat yang dipakai mengangkut makanan, obat-obatan, keperluan masyarakat setempat dan mengangkut orang Papua. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu pernah bertemu dengan Daniel Kogoya, ayah Egyanus. Beliau itu orangnya baik, tapi sayangnya, mengapa Egyanus Kogoya, putra Daniel Yudas Kogoya malah menjadi sosok yang biadab? Menanggapi ini, Hadi Cahyanto, Menko Polhukam, mengatakan, upaya pembebasan Philip Mark Mertens terus dilakukan melalui pendekatan soft approach, koordinasi dengan tokoh-tokoh Dinduga. Terkait nomenklatur penyebutan OPM atau KKB, Menko Polhukam sudah melakukan pembicaraan dengan instansi terkait karena tujuan bagaimana menyelesaikan permasalahan di Papua. Namun menghadapi pemilu, Hadi menilai, wilayah rawan sarang OPM adalah Nduga, Paniai, Intan Jaya di Papua Tengah, lalu Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan dan Mabrat Papua Barat Daya. TNI Polri berupaya membuat aman wilayah Papua, termasuk pelaksanaannya pilkada. Maka itu, alutsista TNI Polri dapat dipakai oleh penyelenggara pemilu, terutama untuk pengiriman logistik. Militer terus ditambah ke Papua, buntut ulah OPM bikin onar di Paniai Timur. Gara-gara ulah OPM, pasukan militer akan terus ditambah di wilayah distrik Paniai Timur. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi aksi anarkis yang dilakukan anggota maupun pentolan organisasi separatis di Papua tersebut. Seperti diketahui, OPM bikin ulah distrik Paniai Timur dengan membakar 12 kios pada tanggal 24 Mei tahun 2024. Tak hanya itu, OPM juga membakar gedung sekolah yang untungnya sedang tidak ada kegiatan belajar mengajar sehingga tidak ada korban jiwa. Organisasi yang juga dinamakan KKB ini juga melakukan pengancaman terhadap tenaga medis, guru, dan murid. Mereka juga membuat warga trauma lantaran rumah dibakar. Namun, dari rentetan serangan tersebut, OPM justru yang merugi. Mereka kehilangan 2 algojo yang terkena tembakan pasca baku tembak melawan Satgas Damai Cartens 2024. Meski situasi kini sudah mulai kondusif, Satgas Keamanan dari Polri dan TNI tidak mau lengah. Sejumlah antisipasi dilakukan, termasuk menambah jumlah personil di distrik Paniai Timur. Kasatgas Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno mengatakan beberapa warga mengalami luka ringan dan trauma psikologis. AKBP Bayu menyampaikan, pihaknya akan meningkatkan pengamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pada saat melaksanakan aktivitas. Bentuk perlindungan itu berupa patroli rutin, terutama di wilayah-wilayah rawan serangan OPM. Lalu, untuk mencegah aksi teror lebih lanjut, personil keamanan juga akan ditambah demi keselamatan warga. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cenderawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mertens itu
masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga, terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI. Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEM Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. OPM kepergok Kopassus Brimob, niat menyerang Polsek jadi petaka. Niat organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerang Polsek dan Koramil akhirnya menjadi petaka. Gerombolan OPM yang sudah bersiap-siap menyerang kepergok pasukan gabungan Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Cartens Brimob. Pasukan TNI Polri terlibat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB yang berencana menyerang Polsek dan Koramil di Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Dilansir Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno, pihak keamanan mendapat informasi bahwa KKB telah berada di Kampung Pogapa dan berencana menyerang Polsek serta Koramil. Satgas Nanggala dan Satgas Belukar Ops Damai Cartens melakukan pemantauan terhadap beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap menyerang, ujar Bayu pada Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Tidak lama berselang, aparat TNI Polri melepaskan tembakan ke arah posisi KKB, memicu kontak tembak yang berlangsung dari pukul 4.20 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya berhasil dipukul mundur. Seluruh jajaran aparat keamanan TNI Polri kini masih dalam situasi siaga 1 dan terus memantau setiap pergerakan KKB. Sebelumnya, pada Selasa tanggal 30 April tahun 2024, KKB sempat menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan kematian seorang warga sipil bernama Alexander Parapa. Aksi biadab OPM bikin Pangdam murka. Pasukan pemukul TNI jebak Undius Kogoya di puncak, ketakutan. Demi menutupi aksi biadabnya, OPM berdalih sudah menembak mati seorang intel marinir TNI di Puncak Jaya Kamis tanggal 30 Juni tahun 2024 lalu. Hal ini membuat Pangdam 17 Cenderawasih Maijen TNI Izak Pangemanan marah besar dan mengirim pasukan pemukul TNI. Pangdam melalui Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 mengatakan, isu itu sengaja disebar oleh OPM untuk membuat onar dan resah masyarakat di kawasan Puncak Jaya. Mereka berdalih untuk menutupi aksi salah tembak dan biadab mereka. Sebab yang meninggal itu, warga sipil yang ditembak di bagian kepala. Tidak benar prajurit TNI ditembak mati oleh OPM di Mulia, Puncak Jaya. Itu semua hoaks yang sengaja disebar oleh gerombolan OPM dan simpatisannya, tegas Kapendam. Sebab Zainul yang merupakan warga perantau asal Pasuruan itu memang menetap di Papua dan bekerja sebagai tukang ojek yang tengah nagih hutang. Namun dicegat dan ditembak oleh gerombolan OPM. Maka itu, Pangdam menurunkan pasukan pemukul TNI melakukan pengejaran terhadap para pelaku gerombolan OPM tersebut. Pengejaran dilakukan hingga ke Puncak Jaya dengan mengerahkan semua pasukan di kawasan Intan Jaya. Terutama pasukan pemukul yang kini sudah mengepung markas Undius Kogoya di puncak dan terjebak. Maka itu Chandra mengimbau masyarakat tetap tenang karena sampai saat ini aparat keamanan TNI Polri tetap hadir dan bertugas melindungi maupun melayani masyarakat. Jenderal Pemburu OPM Tenteng Senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh,
menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrat serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Aksi biadab Undius Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undius Kogoya membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrat serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwalo dan Rambo. Ishak melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Octaviano Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator Kampung OC Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Madi dan Kopo Distrik, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 17505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogipa warga di kaki Bukit Kualagi di Kampung Angkanengga, Distrik Sugapa Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasib Mabin, Kepala Kampung Modosit Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsik, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. TNI geram dengan ulah organisasi Papua Merdeka, OPM, yang kembali menghilangkan nyawa warga sipil. Kali ini, gerombolan yang dikenal kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu menembak mati tukang ojek di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Warga tersebut meninggal dunia ditembak OPM, dengan luka tembak di bagian kepala pada malam hari sekitar pukul 19 WIB. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat-penjahat kemanusiaan, ujar Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu, 1 Juni 2024. Sesungguhnya OPM adalah gerombolan, penjahat yang menginginkan Papua terpuruk, lanjutnya. Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan juga mengatakan, TNI akan bertindak tegas terhadap OPM. Tindakan tegas, kata dia, untuk menjaga dan melayani masyarakat. Masyarakat harus dilindungi. Untuk itu TNI tetap akan bertindak dan hadir untuk masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan tenaga kesehatan guru, serta semua pihak dapat bekerja untuk masyarakat, ungkap Chandra. Seperti diberitakan sebelumnya, kejadian bermula saat korban keluar dari rumahnya, Kamis, 35, menggunakan motor pada malam hari.
Namun saat tiba di depan rumah kerabatnya tiba-tiba ditembak oleh OPM di bagian kepala sehingga korban meninggal dunia. Egyanus Kogoya ciut dikepung 5 Satgas Elit, 24 jam sembunyi takut disergap. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Egyanus Kogoya di wilayah Nduga tak berani keluar dari markas tempat persembunyiannya. Mereka takut disergap aparat keamanan TNI Polri terus berupaya untuk menemukan lokasi mereka beserta sandera kebangsaan Selandia yang mereka tahan. Egyanus Kogoya dan anggotanya terus sembunyi 24 jam untuk menghindari penyergapan TNI Polri. Mereka terus bersembunyi di sarangnya. Egyanus Kogoya muncul terakhir kali saat merilis video kondisi sandera pilot Susi Air pada tanggal 26 Mei. Ia mengancam akan menembak mati pilot asal Selandia Baru jika pemerintah tak memenuhi tuntutan KKB. Keberadaan Panglima Kodam 3 wilayah Ndugama, Egyanus Kogoya bak hilang ditelan bumi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan Koops TNI pada tanggal 20 April tahun 2024. Kedua anak buah Egyanus Kogoya tertembak saat terlibat baku tembak dengan pasukan Komando Operasi TNI Habema di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyebutkan Egyanus Kogoya sering melakukan penyerangan terhadap pos TNI di daerah itu sejak awal 2024. OPM pimpinan Egyanus Kogoya merupakan kelompok yang menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mehartens sejak awal tahun 2023. OPM panik, TNI kerahkan kapal perang dan pesawat. Operasi gabungan di zona merah KKB. Organisasi Papua Merdeka (OPM) panik setelah berhembus rencana operasi gabungan 3 Matra dan Polri di zona merah KKB Papua. Operasi gabungan itu mengerahkan kapal perang dan pesawat serta personil pasukan di darat untuk memastikan 6 kabupaten zona merah di Papua aman dari gangguan dan serangan OPM. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto perintahkan TNI dan Polri mempersiapkan alat utama sistem persenjataan alutsista dalam membantu distribusi logistik pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Papua. Operasi untuk mengamankan Pilkada dari gangguan organisasi Papua Merdeka (OPM). TNI AU akan mengerahkan pesawat CN sementara TNI AL kerahkan 2 kapal perang. Bisa juga diperbantukan pesawat Hercules dan Boeing 737, kata Hadi Cahyanto di Makodam 17 Cenderawasih, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 seperti dikutip Kompas.com. Hadi juga meminta aparat intelijen memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2024, khususnya di Papua. Ada 6 wilayah kabupaten yang dikategorikan wilayah rawan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata saat pemilihan kepala daerah Pilkada. 6 wilayah tersebut berada di 3 provinsi di tanah Papua, yakni Kabupaten Nduga, Paniai, serta Intan Jaya di Papua Tengah. Kemudian, Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan, dan terakhir Maibrat di Papua Barat Daya. TNI Polri akan terus memantau dan mengamankan wilayah itu termasuk kawasan lainnya di 6 provinsi di tanah Papua, tegas Hadi. Egyanus Kogoya menghilang, 2 markas dikuasai TNI Polri, Menko Polhukam minta kirim alutsista. Egyanus Kogoya menghilang pasca 2 markas rahasianya di Paro dan Matoa dikuasa TNI. Panglima OPM wilayah Nduga ini mulai ciut karena menjadi sosok yang paling dicari pasukan elit TNI Polri. Pasukan tersebut bahkan sudah dikirim ke Papua terutama untuk kawasan Nduga dan sekitarnya. Mulai dari Nanggala Kopassus, Kopasgat, Denjaka, Marinir dan Infanteri Kostrat sudah melakukan patroli. Dalam penyerbuan 2 markas OPM ini, 4 anak buah Egyanus ditembak yakni di kawasan Paro dan Matoa. Hal ini diungkapkan penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogabuwilhan 3, tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Penerangan Korps Habema Letkol Aryogi Nugroho mengatakan, Habema mengusai markas OPM di Paro dan Matoa, merebut senjata, amunisi dan melumpuhkan OPM ini. Matoa merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan untuk proses percepatan pembangunan di Papua. Diketahui, Egyanus membuat marah pejabat tinggi TNI, Polri dan pemerintah, karena masih menyandera pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens.
Terhitung sejak tanggal 7 Juni tahun 2024 lalu sudah 1 tahun 2 bulan berlalu. Juru bicara Sebi Sambong pun mengatakan, Kapten Philip akan dibebaskan jika pemerintah Indonesia mau berunding dan memberikan kemerdekaan kepada Papua. Susi Pujiastuti, bos maskapai Susi Air yang mengenal siapa ayah Egyanus Kogoya, yakni Daniel Kogoya, juga marah. Egyanus telah membakar pesawat yang dipakai mengangkut makanan, obat-obatan, keperluan masyarakat setempat dan mengangkut orang Papua. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu pernah bertemu dengan Daniel Kogoya, ayah Egyanus. Beliau itu orangnya baik, tapi sayangnya, mengapa Egyanus Kogoya, putra Daniel Yudas Kogoya malah menjadi sosok yang biadab? Menanggapi ini, Hadi Cahyanto Menko Polhukam mengatakan, upaya pembebasan Philip Mark Mertens terus dilakukan melalui pendekatan soft approach, koordinasi dengan tokoh-tokoh Dinduga. Terkait nomenklatur penyebutan OPM atau KKB, Menko Polhukam sudah melakukan pembicaraan dengan instansi terkait karena tujuan bagaimana menyelesaikan permasalahan di Papua. Namun menghadapi pemilu, Hadi menilai, wilayah rawan sarang OPM adalah Nduga, Paniai, Intan Jaya di Papua Tengah, lalu Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan dan Mabrat Papua Barat Daya. TNI Polri berupaya membuat aman wilayah Papua, termasuk pelaksanaannya pilkada. Maka itu, alutsista TNI Polri dapat dipakai oleh penyelenggara pemilu, terutama untuk pengiriman logistik. Militer terus ditambah ke Papua, buntut ulah OPM bikin onar di Paniai Timur. Gara-gara ulah OPM, pasukan militer akan terus ditambah di wilayah distrik Paniai Timur. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi aksi anarkis yang dilakukan anggota maupun pentolan organisasi separatis di Papua tersebut. Seperti diketahui, OPM bikin ulah distrik Paniai Timur dengan membakar 12 kios pada tanggal 24 Mei tahun 2024. Tak hanya itu, OPM juga membakar gedung sekolah yang untungnya sedang tidak ada kegiatan belajar mengajar sehingga tidak ada korban jiwa. Organisasi yang juga dinamakan KKB ini juga melakukan pengancaman terhadap tenaga medis, guru, dan murid. Mereka juga membuat warga trauma lantaran rumah dibakar. Namun, dari rentetan serangan tersebut, OPM justru yang merugi. Mereka kehilangan 2 algojo yang terkena tembakan pasca baku tembak melawan Satgas Damai Cartens 2024. Meski situasi kini sudah mulai kondusif, Satgas Keamanan dari Polri dan TNI tidak mau lengah. Sejumlah antisipasi dilakukan, termasuk menambah jumlah personil di distrik Paniai Timur. Kasatgas Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno mengatakan beberapa warga mengalami luka ringan dan trauma psikologis. AKBP Bayu menyampaikan, pihaknya akan meningkatkan pengamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pada saat melaksanakan aktivitas. Bentuk perlindungan itu berupa patroli rutin, terutama di wilayah-wilayah rawan serangan OPM. Lalu, untuk mencegah aksi teror lebih lanjut, personil keamanan juga akan ditambah demi keselamatan warga. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cendrawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mertens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI.
Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEMA Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. OPM kepergok Kopassus Brimob, niat menyerang Polsek jadi petaka. Niat organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerang Polsek dan Koramil akhirnya menjadi petaka. Gerombolan OPM yang sudah bersiap-siap menyerang kepergok pasukan gabungan Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Cartens Brimob. Pasukan TNI Polri terlibat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB yang berencana menyerang Polsek dan Koramil di Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Dilansir Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno, pihak keamanan mendapat informasi bahwa KKB telah berada di Kampung Pogapa dan berencana menyerang Polsek serta Koramil. Satgas Nanggala dan Satgas Belukar Ops Damai Cartens melakukan pemantauan terhadap beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap menyerang, ujar Bayu pada Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Tidak lama berselang, aparat TNI Polri melepaskan tembakan ke arah posisi KKB, memicu kontak tembak yang berlangsung dari pukul 4.20 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya berhasil dipukul mundur. Seluruh jajaran aparat keamanan TNI Polri kini masih dalam situasi siaga 1 dan terus memantau setiap pergerakan KKB. Sebelumnya, pada Selasa tanggal 30 April tahun 2024, KKB sempat menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan kematian seorang warga sipil bernama Alexander Parapak. Aksi biadab OPM bikin Pangdam murka, pasukan pemukul TNI jebak Undius Kogoya di puncak, ketakutan. Demi menutupi aksi biadabnya, OPM berdalih sudah menembak mati seorang intel marinir TNI di Puncak Jaya Kamis tanggal 30 Juni tahun 2024 lalu. Hal ini membuat Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Izak Pangemanan marah besar dan mengirim pasukan pemukul TNI. Pangdam melalui Kapendam 17 Cendrawasih Letkol In Chandra Kurniawan, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 mengatakan, isu itu sengaja disebar oleh OPM untuk membuat onar dan resah masyarakat di kawasan Puncak Jaya. Mereka berdalih untuk menutupi aksi salah tembak dan biadab mereka. Sebab yang meninggal itu, warga sipil yang ditembak di bagian kepala. Tidak benar prajurit TNI ditembak mati oleh OPM di Mulia, Puncak Jaya. Itu semua hoaks yang sengaja disebar oleh gerombolan OPM dan simpatisannya, tegas Kapendam. Sebab Zainul yang merupakan warga perantau asal Pasuruan itu memang menetap di Papua dan bekerja sebagai tukang ojek yang tengah nagih hutang. Namun dicegat dan ditembak oleh gerombolan OPM. Maka itu, Pangdam menurunkan pasukan pemukul TNI melakukan pengejaran terhadap para pelaku gerombolan OPM tersebut. Pengejaran dilakukan hingga ke Puncak Jaya dengan mengerahkan semua pasukan di kawasan Intan Jaya. Terutama pasukan pemukul yang kini sudah mengepung markas Undius Kogoya di puncak dan terjebak. Maka itu Chandra mengimbau masyarakat tetap tenang karena sampai saat ini aparat keamanan TNI Polri tetap hadir dan bertugas melindungi maupun melayani masyarakat. Jenderal Pemburu OPM Tenteng Senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan,
demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrad serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Aksi biadab Undios Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. Dua pasukan kepung puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undios Kogoya, membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan dua pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrad serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwalo dan Rambo. Ishak melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Octaviano Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator Kampung Ose Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Madi dan Kopo Distrik, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai, Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 17505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogipa warga di kaki Bukit Kualagi di Kampung Angkanengga, Distrik Sugapa Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasib Mabin, Kepala Kampung Modosit, Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsik, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. TNI geram dengan ulah organisasi Papua Merdeka, OPM, yang kembali menghilangkan nyawa warga sipil. Kali ini, gerombolan yang dikenal kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu menembak mati tukang ojek di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Warga tersebut meninggal dunia ditembak OPM, dengan luka tembak di bagian kepala pada malam hari sekitar pukul 19 WIB. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat-penjahat kemanusiaan, ujar Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu, 1 Juni 2024. Sesungguhnya OPM adalah gerombolan, penjahat yang menginginkan Papua terpuruk, lanjutnya. Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan juga mengatakan, TNI akan bertindak tegas terhadap OPM. Tindakan tegas, kata dia, untuk menjaga dan melayani masyarakat. Masyarakat harus dilindungi. Untuk itu TNI tetap akan bertindak dan hadir untuk masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan tenaga kesehatan guru, serta semua pihak dapat bekerja untuk masyarakat, ungkap Chandra. Seperti diberitakan sebelumnya, kejadian bermula saat korban keluar dari rumahnya, Kamis, 30 5, menggunakan motor pada malam hari. Namun saat tiba di depan rumah kerabatnya tiba-tiba ditembak oleh OPM di bagian kepala sehingga korban meninggal dunia.
Egyanus Kogoya ciut dikepung 5 Satgas Elit, 24 jam sembunyi takut disergap. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Egyanus Kogoya di wilayah Nduga tak berani keluar dari markas tempat persembunyiannya. Mereka takut disergap aparat keamanan TNI Polri terus berupaya untuk menemukan lokasi mereka beserta sandera kebangsaan Selandia yang mereka tahan. Egyanus Kogoya dan anggotanya terus sembunyi 24 jam untuk menghindari penyergapan TNI Polri. Mereka terus bersembunyi di sarangnya. Egyanus Kogoya muncul terakhir kali saat merilis video kondisi sandera pilot Susi Air pada tanggal 26 Mei. Ia mengancam akan menembak mati pilot asal Selandia Baru jika pemerintah tak memenuhi tuntutan KKB. Keberadaan Panglima Kodam 3 wilayah Ndugama, Egyanus Kogoya bak hilang ditelan bumi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan Koops TNI pada tanggal 20 April tahun 2024. Kedua anak buah Egyanus Kogoya tertembak saat terlibat baku tembak dengan pasukan Komando Operasi TNI Habema di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyebutkan Egyanus Kogoya sering melakukan penyerangan terhadap pos TNI di daerah itu sejak awal 2024. OPM pimpinan Egyanus Kogoya merupakan kelompok yang menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mehartens sejak awal tahun 2023. OPM panik, TNI kerahkan kapal perang dan pesawat. Operasi gabungan di zona merah KKB. Organisasi Papua Merdeka (OPM) panik setelah berhembus rencana operasi gabungan 3 Matra dan Polri di zona merah KKB Papua. Operasi gabungan itu mengerahkan kapal perang dan pesawat serta personil pasukan di darat untuk memastikan 6 kabupaten zona merah di Papua aman dari gangguan dan serangan OPM. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto perintahkan TNI dan Polri mempersiapkan alat utama sistem persenjataan alutsista dalam membantu distribusi logistik pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Papua. Operasi untuk mengamankan Pilkada dari gangguan organisasi Papua Merdeka (OPM). TNI AU akan mengerahkan pesawat CN sementara TNI AL kerahkan 2 kapal perang. Bisa juga diperbantukan pesawat Hercules dan Boeing 737, kata Hadi Cahyanto di Makodam 17 Cenderawasih, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 seperti dikutip kompas.com. Hadi juga meminta aparat intelijen memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2024, khususnya di Papua. Ada 6 wilayah kabupaten yang dikategorikan wilayah rawan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata saat pemilihan kepala daerah Pilkada. 6 wilayah tersebut berada di 3 provinsi di tanah Papua, yakni Kabupaten Nduga, Paniai, serta Intan Jaya di Papua Tengah. Kemudian, Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan, dan terakhir Maibrat di Papua Barat Daya. TNI Polri akan terus memantau dan mengamankan wilayah itu termasuk kawasan lainnya di 6 provinsi di tanah Papua, tegas Hadi. Egyanus Kogoya menghilang, 2 markas dikuasai TNI Polri, Menko Polhukam minta kirim alutsista. Egyanus Kogoya menghilang pasca 2 markas rahasianya di Paro dan Matoa dikuasa TNI. Panglima OPM wilayah Nduga ini mulai ciut karena menjadi sosok yang paling dicari pasukan elit TNI Polri. Pasukan tersebut bahkan sudah dikirim ke Papua terutama untuk kawasan Nduga dan sekitarnya. Mulai dari Nanggala Kopassus, Kopasgat, Denjaka, Marinir dan Infanteri Kostrad sudah melakukan patroli. Dalam penyerbuan 2 markas OPM ini, 4 anak buah Egyanus ditembak yakni di kawasan Paro dan Matoa. Hal ini diungkapkan penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogabu Wilhan 3, tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Penerangan Korps Habema Letkol Aryogi Nugroho mengatakan, Habema mengusai markas OPM di Paro dan Matoa, merebut senjata, amunisi dan melumpuhkan OPM ini. Matoa merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan untuk proses percepatan pembangunan di Papua. Diketahui, Egyanus membuat marah pejabat tinggi TNI, Polri dan pemerintah, karena masih menyandera pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Terhitung sejak tanggal 7 Juni tahun 2024 lalu sudah 1 tahun 2 bulan berlalu. Juru bicara Sebi Sambom pun mengatakan, Kapten Philip akan dibebaskan,
jika pemerintah Indonesia mau berunding dan memberikan kemerdekaan kepada Papua. Susi Pujiastuti, bos maskapai Susi Air yang mengenal siapa ayah Egyanus Kogoya, yakni Daniel Kogoya, juga marah. Egyanus telah membakar pesawat yang dipakai mengangkut makanan, obat-obatan, keperluan masyarakat setempat dan mengangkut orang Papua. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu pernah bertemu dengan Daniel Kogoya, ayah Egyanus. Beliau itu orangnya baik. Tapi sayangnya, mengapa Egyanus Kogoya, putra Daniel Yudas Kogoya, malah menjadi sosok yang biadab? Menanggapi ini, Hadi Cahyanto, Menko Polhukam, mengatakan, upaya pembebasan Philip Mark Mertens terus dilakukan melalui pendekatan soft approach, koordinasi dengan tokoh-tokoh Dinduga. Terkait nomenklatur penyebutan OPM atau KKB, Menko Polhukam sudah melakukan pembicaraan dengan instansi terkait karena tujuan bagaimana menyelesaikan permasalahan di Papua. Namun menghadapi pemilu, Hadi menilai, wilayah rawan sarang OPM adalah Nduga, Paniai, Intan Jaya di Papua Tengah, lalu Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan dan Mabrat Papua Barat Daya. TNI Polri berupaya membuat aman wilayah Papua, termasuk pelaksanaannya pilkada. Maka itu, alutsista TNI Polri dapat dipakai oleh penyelenggara pemilu, terutama untuk pengiriman logistik. Militer terus ditambah ke Papua. Buntut ulah OPM bikin onar di Paniai Timur. Gara-gara ulah OPM, pasukan militer akan terus ditambah di wilayah distrik Paniai Timur. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi aksi anarkis yang dilakukan anggota maupun pentolan organisasi separatis di Papua tersebut. Seperti diketahui, OPM bikin ulah distrik Paniai Timur dengan membakar 12 kios pada tanggal 24 Mei tahun 2024. Tak hanya itu, OPM juga membakar gedung sekolah yang untungnya sedang tidak ada kegiatan belajar mengajar sehingga tidak ada korban jiwa. Organisasi yang juga dinamakan KKB ini juga melakukan pengancaman terhadap tenaga medis, guru, dan murid. Mereka juga membuat warga trauma lantaran rumah dibakar. Namun, dari rentetan serangan tersebut, OPM justru yang merugi. Mereka kehilangan 2 algojo yang terkena tembakan pasca baku tembak melawan Satgas Damai Cartens 2024. Meski situasi kini sudah mulai kondusif, Satgas Keamanan dari Polri dan TNI tidak mau lengah. Sejumlah antisipasi dilakukan, termasuk menambah jumlah personil di distrik Paniai Timur. Kasatgas Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno mengatakan beberapa warga mengalami luka ringan dan trauma psikologis. AKBP Bayu menyampaikan, pihaknya akan meningkatkan pengamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pada saat melaksanakan aktivitas. Bentuk perlindungan itu berupa patroli rutin, terutama di wilayah-wilayah rawan serangan OPM. Lalu, untuk mencegah aksi teror lebih lanjut, personil keamanan juga akan ditambah demi keselamatan warga. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodam 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cendrawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mertens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan.
tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga, terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI. Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEMA Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. OPM kepergok Kopassus Brimob, niat menyerang Polsek jadi petaka. Niat organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerang Polsek dan Koramil akhirnya menjadi petaka. Gerombolan OPM yang sudah bersiap-siap menyerang kepergok pasukan gabungan Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Cartens Brimob. Pasukan TNI Polri terlibat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB yang berencana menyerang Polsek dan Koramil di Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Dilansir Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno, pihak keamanan mendapat informasi bahwa KKB telah berada di Kampung Pogapa dan berencana menyerang Polsek serta Koramil. Satgas Nanggala dan Satgas Belukar Ops Damai Cartens melakukan pemantauan terhadap beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap menyerang, ujar Bayu pada Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Tidak lama berselang, aparat TNI Polri melepaskan tembakan ke arah posisi KKB, memicu kontak tembak yang berlangsung dari pukul 4.20 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya berhasil dipukul mundur. Seluruh jajaran aparat keamanan TNI Polri kini masih dalam situasi siaga 1 dan terus memantau setiap pergerakan KKB. Sebelumnya, pada Selasa tanggal 30 April tahun 2024, KKB sempat menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan kematian seorang warga sipil bernama Alexander Parapa. Aksi biadab OPM bikin Pangdam murka, pasukan pemukul TNI jebak Undius Kogoya di puncak, ketakutan. Demi menutupi aksi biadabnya, OPM berdalih sudah menembak mati seorang intel marinir TNI di Puncak Jaya Kamis tanggal 30 Juni tahun 2024 lalu. Hal ini membuat Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan marah besar dan mengirim pasukan pemukul TNI. Pangdam melalui Kapendam 17 Cendrawasih Letkol In Chandra Kurniawan, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 mengatakan, isu itu sengaja disebar oleh OPM untuk membuat onar dan resah masyarakat di kawasan Puncak Jaya. Mereka berdalih untuk menutupi aksi salah tembak dan biadab mereka. Sebab yang meninggal itu, warga sipil yang ditembak di bagian kepala. Tidak benar prajurit TNI ditembak mati oleh OPM di Mulia, Puncak Jaya. Itu semua hoaks yang sengaja disebar oleh gerombolan OPM dan simpatisannya, tegas Kapendam. Sebab Zainul yang merupakan warga perantau asal Pasuruan itu memang menetap di Papua dan bekerja sebagai tukang ojek yang tengah nagih hutang. Namun dicegat dan ditembak oleh gerombolan OPM. Maka itu, Pangdam menurunkan pasukan pemukul TNI melakukan pengejaran terhadap para pelaku gerombolan OPM tersebut. Pengejaran dilakukan hingga ke Puncak Jaya dengan mengerahkan semua pasukan di kawasan Intan Jaya. Terutama pasukan pemukul yang kini sudah mengepung markas Undius Kogoya di puncak dan terjebak. Maka itu Chandra mengimbau masyarakat tetap tenang karena sampai saat ini aparat keamanan TNI Polri tetap hadir dan bertugas melindungi maupun melayani masyarakat. Jenderal Pemburu OPM Tenteng Senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu
datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrat serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Aksi biadab Undius Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undius Kogoya membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrat serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwalo dan Rambo. Ishak melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Oktaviano Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar ekskavator Kampung Ose Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Madi dan Kopo Distrik, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai, Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 17505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogipa warga di kaki Bukit Kualagi di Kampung Angkanengga, Distrik Sugapa Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasib Mabin, Kepala Kampung Modosit, Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsik, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. TNI geram dengan ulah organisasi Papua Merdeka, OPM, yang kembali menghilangkan nyawa warga sipil. Kali ini, gerombolan yang dikenal kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu menembak mati tukang ojek di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Warga tersebut meninggal dunia ditembak OPM, dengan luka tembak di bagian kepala pada malam hari sekitar pukul 19 WIB. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat-penjahat kemanusiaan, ujar Letkol Infanteri Chandra Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu, 1 Juni 2024. Sesungguhnya OPM adalah gerombolan, penjahat yang menginginkan Papua terpuruk, lanjutnya. Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan juga mengatakan, TNI akan bertindak tegas terhadap OPM. Tindakan tegas, kata dia, untuk menjaga dan melayani masyarakat. Masyarakat harus dilindungi. Untuk itu TNI tetap akan bertindak dan hadir untuk masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan tenaga kesehatan guru, serta semua pihak dapat bekerja untuk masyarakat, ungkap Chandra. Seperti diberitakan sebelumnya, kejadian bermula saat korban keluar dari rumahnya, Kamis, 30/5, menggunakan motor pada malam hari. Namun saat tiba di depan rumah kerabatnya tiba-tiba ditembak oleh OPM di bagian kepala sehingga korban meninggal dunia.
Egyanus Kogoya ciut dikepung 5 Satgas Elit, 24 jam sembunyi takut disergap. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Egyanus Kogoya di wilayah Nduga tak berani keluar dari markas tempat persembunyiannya. Mereka takut disergap aparat keamanan TNI Polri terus berupaya untuk menemukan lokasi mereka beserta sandera kebangsaan Selandia yang mereka tahan. Egyanus Kogoya dan anggotanya terus sembunyi 24 jam untuk menghindari penyergapan TNI Polri. Mereka terus bersembunyi di sarangnya. Egyanus Kogoya muncul terakhir kali saat merilis video kondisi sandera pilot Susi Air pada tanggal 26 Mei. Ia mengancam akan menembak mati pilot asal Selandia Baru jika pemerintah tak memenuhi tuntutan KKB. Keberadaan Panglima Kodam 3 wilayah Ndugama, Egyanus Kogoya bak hilang ditelan bumi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan Koops TNI pada tanggal 20 April tahun 2024. Kedua anak buah Egyanus Kogoya tertembak saat terlibat baku tembak dengan pasukan Komando Operasi TNI Habema di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyebutkan Egyanus Kogoya sering melakukan penyerangan terhadap pos TNI di daerah itu sejak awal 2024. OPM pimpinan Egyanus Kogoya merupakan kelompok yang menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mehartens sejak awal tahun 2023. OPM panik, TNI kerahkan kapal perang dan pesawat. Operasi gabungan di zona merah KKB. Organisasi Papua Merdeka (OPM) panik setelah berhembus rencana operasi gabungan 3 Matra dan Polri di zona merah KKB Papua. Operasi gabungan itu mengerahkan kapal perang dan pesawat serta personil pasukan di darat untuk memastikan 6 kabupaten zona merah di Papua aman dari gangguan dan serangan OPM. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto perintahkan TNI dan Polri mempersiapkan alat utama sistem persenjataan alutsista dalam membantu distribusi logistik pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Papua. Operasi untuk mengamankan Pilkada dari gangguan organisasi Papua Merdeka (OPM). TNI AU akan mengerahkan pesawat CN sementara TNI AL kerahkan 2 kapal perang. Bisa juga diperbantukan pesawat Hercules dan Boeing 737, kata Hadi Cahyanto di Makodam 17 Cenderawasih, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 seperti dikutip Kompas.com. Hadi juga meminta aparat intelijen memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2024, khususnya di Papua. Ada 6 wilayah kabupaten yang dikategorikan wilayah rawan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata saat pemilihan kepala daerah Pilkada. 6 wilayah tersebut berada di 3 provinsi di tanah Papua, yakni Kabupaten Nduga, Paniai, serta Intan Jaya di Papua Tengah. Kemudian, Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan, dan terakhir Maibrat di Papua Barat Daya. TNI Polri akan terus memantau dan mengamankan wilayah itu termasuk kawasan lainnya di 6 provinsi di tanah Papua, tegas Hadi. Egyanus Kogoya menghilang, 2 markas dikuasai TNI Polri, Menko Polhukam minta kirim alutsista. Egyanus Kogoya menghilang pasca 2 markas rahasianya di Paro dan Matoa dikuasa TNI. Panglima OPM wilayah Nduga ini mulai ciut karena menjadi sosok yang paling dicari pasukan elit TNI Polri. Pasukan tersebut bahkan sudah dikirim ke Papua terutama untuk kawasan Nduga dan sekitarnya. Mulai dari Nanggala Kopassus, Kopasgat, Denjaka, Marinir dan Infanteri Kostrad sudah melakukan patroli. Dalam penyerbuan 2 markas OPM ini, 4 anak buah Egyanus ditembak yakni di kawasan Paro dan Matoa. Hal ini diungkapkan penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogabuwilhan 3, tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Penerangan Korps Habema Letkol Aryogi Nugroho mengatakan, Habema mengusai markas OPM di Paro dan Matoa, merebut senjata, amunisi dan melumpuhkan OPM ini. Matoa merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan untuk proses percepatan pembangunan di Papua. Diketahui, Egyanus membuat marah pejabat tinggi TNI, Polri dan pemerintah, karena masih menyandera pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Terhitung sejak tanggal 7 Juni tahun 2024 lalu sudah 1 tahun 2 bulan berlalu. Juru bicara Sebi Sambong pun mengatakan,
Kapten Philip akan dibebaskan jika pemerintah Indonesia mau berunding dan memberikan kemerdekaan kepada Papua. Susi Pujiastuti, bos maskapai Susi Air yang mengenal siapa ayah Egyanus Kogoya, yakni Daniel Kogoya, juga marah. Egyanus telah membakar pesawat yang dipakai mengangkut makanan, obat-obatan, keperluan masyarakat setempat dan mengangkut orang Papua. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu pernah bertemu dengan Daniel Kogoya, ayah Egyanus. Beliau itu orangnya baik, tapi sayangnya, mengapa Egyanus Kogoya, putra Daniel Yudas Kogoya malah menjadi sosok yang biadab? Menanggapi ini, Hadi Cahyanto, Menko Polhukam, mengatakan, upaya pembebasan Philip Mark Mertens terus dilakukan melalui pendekatan soft approach, koordinasi dengan tokoh-tokoh di Nduga. Terkait nomenklatur penyebutan OPM atau KKB, Menko Polhukam sudah melakukan pembicaraan dengan instansi terkait karena tujuan bagaimana menyelesaikan permasalahan di Papua. Namun menghadapi pemilu, Hadi menilai, wilayah rawan sarang OPM adalah Nduga, Paniai, Intan Jaya di Papua Tengah, lalu Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan dan Mabrat Papua Barat Daya. TNI Polri berupaya membuat aman wilayah Papua, termasuk pelaksanaannya pilkada. Maka itu, alutsista TNI Polri dapat dipakai oleh penyelenggara pemilu, terutama untuk pengiriman logistik. Militer terus ditambah ke Papua, buntut ulah OPM bikin onar di Paniai Timur. Gara-gara ulah OPM, pasukan militer akan terus ditambah di wilayah distrik Paniai Timur. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi aksi anarkis yang dilakukan anggota maupun pentolan organisasi separatis di Papua tersebut. Seperti diketahui, OPM bikin ulah distrik Paniai Timur dengan membakar 12 kios pada tanggal 24 Mei tahun 2024. Tak hanya itu, OPM juga membakar gedung sekolah yang untungnya sedang tidak ada kegiatan belajar mengajar sehingga tidak ada korban jiwa. Organisasi yang juga dinamakan KKB ini juga melakukan pengancaman terhadap tenaga medis, guru, dan murid. Mereka juga membuat warga trauma lantaran rumah dibakar. Namun, dari rentetan serangan tersebut, OPM justru yang merugi. Mereka kehilangan 2 algojo yang terkena tembakan pasca baku tembak melawan Satgas Damai Cartens 2024. Meski situasi kini sudah mulai kondusif, Satgas Keamanan dari Polri dan TNI tidak mau lengah. Sejumlah antisipasi dilakukan, termasuk menambah jumlah personil di distrik Paniai Timur. Kasatgas Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno mengatakan beberapa warga mengalami luka ringan dan trauma psikologis. AKBP Bayu menyampaikan, pihaknya akan meningkatkan pengamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pada saat melaksanakan aktivitas. Bentuk perlindungan itu berupa patroli rutin, terutama di wilayah-wilayah rawan serangan OPM. Lalu, untuk mencegah aksi teror lebih lanjut, personil keamanan juga akan ditambah demi keselamatan warga. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cenderawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mertens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI.
Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEM Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di Distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. OPM kepergok Kopassus Brimob, niat menyerang Polsek jadi petaka. Niat organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerang Polsek dan Koramil akhirnya menjadi petaka. Gerombolan OPM yang sudah bersiap-siap menyerang kepergok pasukan gabungan Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Cartens Brimob. Pasukan TNI Polri terlibat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB yang berencana menyerang Polsek dan Koramil di Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Dilansir Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno, pihak keamanan mendapat informasi bahwa KKB telah berada di Kampung Pogapa dan berencana menyerang Polsek serta Koramil. Satgas Nanggala dan Satgas Belukar Ops Damai Cartens melakukan pemantauan terhadap beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap menyerang, ujar Bayu pada Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Tidak lama berselang, aparat TNI Polri melepaskan tembakan ke arah posisi KKB, memicu kontak tembak yang berlangsung dari pukul 4.20 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya berhasil dipukul mundur. Seluruh jajaran aparat keamanan TNI Polri kini masih dalam situasi siaga 1 dan terus memantau setiap pergerakan KKB. Sebelumnya, pada Selasa tanggal 30 April tahun 2024, KKB sempat menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan kematian seorang warga sipil bernama Alexander Parapak. Aksi biadab OPM bikin Pangdam murka. Pasukan pemukul TNI jebak Undius Kogoya di puncak, ketakutan. Demi menutupi aksi biadabnya, OPM berdalih sudah menembak mati seorang intel marinir TNI di Puncak Jaya Kamis tanggal 30 Juni tahun 2024 lalu. Hal ini membuat Pangdam 17 Cenderawasih Maijen TNI Izak Pangemanan marah besar dan mengirim pasukan pemukul TNI. Pangdam melalui Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 mengatakan, isu itu sengaja disebar oleh OPM untuk membuat onar dan resah masyarakat di kawasan Puncak Jaya. Mereka berdalih untuk menutupi aksi salah tembak dan biadab mereka. Sebab yang meninggal itu, warga sipil yang ditembak di bagian kepala. Tidak benar prajurit TNI ditembak mati oleh OPM di Mulia, Puncak Jaya. Itu semua hoaks yang sengaja disebar oleh gerombolan OPM dan simpatisannya, tegas Kapendam. Sebab Zainul yang merupakan warga perantau asal Pasuruan itu memang menetap di Papua dan bekerja sebagai tukang ojek yang tengah nagih hutang. Namun dicegat dan ditembak oleh gerombolan OPM. Maka itu, Pangdam menurunkan pasukan pemukul TNI melakukan pengejaran terhadap para pelaku gerombolan OPM tersebut. Pengejaran dilakukan hingga ke Puncak Jaya dengan mengerahkan semua pasukan di kawasan Intan Jaya. Terutama pasukan pemukul yang kini sudah mengepung markas Undius Kogoya di puncak dan terjebak. Maka itu Chandra mengimbau masyarakat tetap tenang karena sampai saat ini aparat keamanan TNI Polri tetap hadir dan bertugas melindungi maupun melayani masyarakat. Jenderal Pemburu OPM Tenteng Senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan,
demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrad serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Aksi biadab Undios Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. Dua pasukan kepung puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undios Kogoya, membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan dua pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrad serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwalo dan Rambo. Ishak melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Oktaviano Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator Kampung OC Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Madi dan Kopo Distrik, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 17505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogipa warga di kaki Bukit Kualagi di Kampung Angkanengga, Distrik Sugapa Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasip Mabin, Kepala Kampung Modosit Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsik, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. TNI geram dengan ulah organisasi Papua Merdeka, OPM, yang kembali menghilangkan nyawa warga sipil. Kali ini, gerombolan yang dikenal kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu menembak mati tukang ojek di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Warga tersebut meninggal dunia ditembak OPM, dengan luka tembak di bagian kepala pada malam hari sekitar pukul 19 WIB. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat-penjahat kemanusiaan, ujar Letkol Infanteri Chandra Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu, 1 Juni 2024. Sesungguhnya OPM adalah gerombolan, penjahat yang menginginkan Papua terpuruk, lanjutnya. Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan juga mengatakan, TNI akan bertindak tegas terhadap OPM. Tindakan tegas, kata dia, untuk menjaga dan melayani masyarakat. Masyarakat harus dilindungi. Untuk itu TNI tetap akan bertindak dan hadir untuk masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan tenaga kesehatan guru, serta semua pihak dapat bekerja untuk masyarakat, ungkap Chandra. Seperti diberitakan sebelumnya, kejadian bermula saat korban keluar dari rumahnya, Kamis, 30/5, menggunakan motor pada malam hari. Namun saat tiba di depan rumah kerabatnya tiba-tiba ditembak oleh OPM di bagian kepala sehingga korban meninggal dunia.
Egyanus Kogoya ciut dikepung 5 Satgas Elit, 24 jam sembunyi takut disergap. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Egyanus Kogoya di wilayah Nduga tak berani keluar dari markas tempat persembunyiannya. Mereka takut disergap aparat keamanan TNI Polri terus berupaya untuk menemukan lokasi mereka beserta sandera kebangsaan Selandia yang mereka tahan. Egyanus Kogoya dan anggotanya terus sembunyi 24 jam untuk menghindari penyergapan TNI Polri. Mereka terus bersembunyi di sarangnya. Egyanus Kogoya muncul terakhir kali saat merilis video kondisi sandera pilot Susi Air pada tanggal 26 Mei. Ia mengancam akan menembak mati pilot asal Selandia Baru jika pemerintah tak memenuhi tuntutan KKB. Keberadaan Panglima Kodam 3 wilayah Ndugama, Egyanus Kogoya bak hilang ditelan bumi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan Koops TNI pada tanggal 20 April tahun 2024. Kedua anak buah Egyanus Kogoya tertembak saat terlibat baku tembak dengan pasukan Komando Operasi TNI Habema di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyebutkan Egyanus Kogoya sering melakukan penyerangan terhadap pos TNI di daerah itu sejak awal 2024. OPM pimpinan Egyanus Kogoya merupakan kelompok yang menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mehartens sejak awal tahun 2023. OPM panik, TNI kerahkan kapal perang dan pesawat. Operasi gabungan di zona merah KKB. Organisasi Papua Merdeka (OPM) panik setelah berhembus rencana operasi gabungan 3 Matra dan Polri di zona merah KKB Papua. Operasi gabungan itu mengerahkan kapal perang dan pesawat serta personil pasukan di darat untuk memastikan 6 kabupaten zona merah di Papua aman dari gangguan dan serangan OPM. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto perintahkan TNI dan Polri mempersiapkan alat utama sistem persenjataan alutsista dalam membantu distribusi logistik pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Papua. Operasi untuk mengamankan Pilkada dari gangguan organisasi Papua Merdeka (OPM). TNI AU akan mengerahkan pesawat CN sementara TNI AL kerahkan 2 kapal perang. Bisa juga diperbantukan pesawat Hercules dan Boeing 737, kata Hadi Cahyanto di Makodam 17 Cenderawasih, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 seperti dikutip Kompas.com. Hadi juga meminta aparat intelijen memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2024, khususnya di Papua. Ada 6 wilayah kabupaten yang dikategorikan wilayah rawan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata saat pemilihan kepala daerah Pilkada. 6 wilayah tersebut berada di 3 provinsi di tanah Papua, yakni Kabupaten Nduga, Paniai, serta Intan Jaya di Papua Tengah. Kemudian, Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan, dan terakhir Maibrat di Papua Barat Daya. TNI Polri akan terus memantau dan mengamankan wilayah itu termasuk kawasan lainnya di 6 provinsi di tanah Papua, tegas Hadi. Egyanus Kogoya menghilang, 2 markas dikuasai TNI Polri, Menko Polhukam minta kirim alutsista. Egyanus Kogoya menghilang pasca 2 markas rahasianya di Paro dan Matoa dikuasa TNI. Panglima OPM wilayah Nduga ini mulai ciut karena menjadi sosok yang paling dicari pasukan elit TNI Polri. Pasukan tersebut bahkan sudah dikirim ke Papua terutama untuk kawasan Nduga dan sekitarnya. Mulai dari Nanggala Kopassus, Kopasgat, Denjaka, Marinir dan Infanteri Kostrad sudah melakukan patroli. Dalam penyerbuan 2 markas OPM ini, 4 anak buah Egyanus ditembak yakni di kawasan Paro dan Matoa. Hal ini diungkapkan penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogabu Wilhan 3, tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Penerangan Korps Habema Letkol Aryogi Nugroho mengatakan, Habema mengusai markas OPM di Paro dan Matoa, merebut senjata, amunisi dan melumpuhkan OPM ini. Matoa merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan untuk proses percepatan pembangunan di Papua. Diketahui, Egyanus membuat marah pejabat tinggi TNI, Polri dan pemerintah, karena masih menyandera pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Terhitung sejak tanggal 7 Juni tahun 2024 lalu sudah 1 tahun 2 bulan berlalu. Juru bicara Sebi Sambong pun mengatakan,
Kapten Philip akan dibebaskan jika pemerintah Indonesia mau berunding dan memberikan kemerdekaan kepada Papua. Susi Pujiastuti, bos maskapai Susi Air yang mengenal siapa ayah Egyanus Kogoya, yakni Daniel Kogoya, juga marah. Egyanus telah membakar pesawat yang dipakai mengangkut makanan, obat-obatan, keperluan masyarakat setempat dan mengangkut orang Papua. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu pernah bertemu dengan Daniel Kogoya, ayah Egyanus. Beliau itu orangnya baik, tapi sayangnya, mengapa Egyanus Kogoya, putra Daniel Yudas Kogoya, malah menjadi sosok yang biadab? Menanggapi ini, Hadi Cahyanto, Menko Polhukam, mengatakan, upaya pembebasan Philip Mark Mertens terus dilakukan melalui pendekatan soft approach, koordinasi dengan tokoh-tokoh Dinduga. Terkait nomenklatur penyebutan OPM atau KKB, Menko Polhukam sudah melakukan pembicaraan dengan instansi terkait karena tujuan bagaimana menyelesaikan permasalahan di Papua. Namun menghadapi pemilu, Hadi menilai, wilayah rawan sarang OPM adalah Nduga, Paniai, Intan Jaya di Papua Tengah, lalu Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan dan Mabrat Papua Barat Daya. TNI Polri berupaya membuat aman wilayah Papua, termasuk pelaksanaannya pilkada. Maka itu, alutsista TNI Polri dapat dipakai oleh penyelenggara pemilu, terutama untuk pengiriman logistik. Militer terus ditambah ke Papua, buntut ulah OPM bikin onar di Paniai Timur. Gara-gara ulah OPM, pasukan militer akan terus ditambah di wilayah distrik Paniai Timur. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi aksi anarkis yang dilakukan anggota maupun pentolan organisasi separatis di Papua tersebut. Seperti diketahui, OPM bikin ulah distrik Paniai Timur dengan membakar 12 kios pada tanggal 24 Mei tahun 2024. Tak hanya itu, OPM juga membakar gedung sekolah yang untungnya sedang tidak ada kegiatan belajar mengajar sehingga tidak ada korban jiwa. Organisasi yang juga dinamakan KKB ini juga melakukan pengancaman terhadap tenaga medis, guru, dan murid. Mereka juga membuat warga trauma lantaran rumah dibakar. Namun, dari rentetan serangan tersebut, OPM justru yang merugi. Mereka kehilangan 2 algojo yang terkena tembakan pasca baku tembak melawan Satgas Damai Cartens 2024. Meski situasi kini sudah mulai kondusif, Satgas Keamanan dari Polri dan TNI tidak mau lengah. Sejumlah antisipasi dilakukan, termasuk menambah jumlah personil di distrik Paniai Timur. Kasatgas Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno mengatakan beberapa warga mengalami luka ringan dan trauma psikologis. AKBP Bayu menyampaikan, pihaknya akan meningkatkan pengamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pada saat melaksanakan aktivitas. Bentuk perlindungan itu berupa patroli rutin, terutama di wilayah-wilayah rawan serangan OPM. Lalu, untuk mencegah aksi teror lebih lanjut, personil keamanan juga akan ditambah demi keselamatan warga. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cenderawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mertens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI.
Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEMA Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. OPM kepergok Kopassus Brimob, niat menyerang Polsek jadi petaka. Niat organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerang Polsek dan Koramil akhirnya menjadi petaka. Gerombolan OPM yang sudah bersiap-siap menyerang kepergok pasukan gabungan Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Cartens Brimob. Pasukan TNI Polri terlibat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB yang berencana menyerang Polsek dan Koramil di Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Dilansir Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno, pihak keamanan mendapat informasi bahwa KKB telah berada di Kampung Pogapa dan berencana menyerang Polsek serta Koramil. Satgas Nanggala dan Satgas Belukar Ops Damai Cartens melakukan pemantauan terhadap beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap menyerang, ujar Bayu pada Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Tidak lama berselang, aparat TNI Polri melepaskan tembakan ke arah posisi KKB, memicu kontak tembak yang berlangsung dari pukul 4.20 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya berhasil dipukul mundur. Seluruh jajaran aparat keamanan TNI Polri kini masih dalam situasi siaga 1 dan terus memantau setiap pergerakan KKB. Sebelumnya, pada Selasa tanggal 30 April tahun 2024, KKB sempat menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan kematian seorang warga sipil bernama Alexander Parapa. Aksi biadab OPM bikin Pangdam murka, pasukan pemukul TNI jebak Undius Kogoya di puncak, ketakutan. Demi menutupi aksi biadabnya, OPM berdalih sudah menembak mati seorang intel marinir TNI di Puncak Jaya Kamis tanggal 30 Juni tahun 2024 lalu. Hal ini membuat Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Izak Pangemanan marah besar dan mengirim pasukan pemukul TNI. Pangdam melalui Kapendam 17 Cendrawasih Letkol In Chandra Kurniawan, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 mengatakan, isu itu sengaja disebar oleh OPM untuk membuat onar dan resah masyarakat di kawasan Puncak Jaya. Mereka berdalih untuk menutupi aksi salah tembak dan biadab mereka. Sebab yang meninggal itu, warga sipil yang ditembak di bagian kepala. Tidak benar prajurit TNI ditembak mati oleh OPM di Mulia, Puncak Jaya. Itu semua hoaks yang sengaja disebar oleh gerombolan OPM dan simpatisannya, tegas Kapendam. Sebab Zainul yang merupakan warga perantau asal Pasuruan itu memang menetap di Papua dan bekerja sebagai tukang ojek yang tengah nagih hutang. Namun dicegat dan ditembak oleh gerombolan OPM. Maka itu, Pangdam menurunkan pasukan pemukul TNI melakukan pengejaran terhadap para pelaku gerombolan OPM tersebut. Pengejaran dilakukan hingga ke Puncak Jaya dengan mengerahkan semua pasukan di kawasan Intan Jaya. Terutama pasukan pemukul yang kini sudah mengepung markas Undius Kogoya di puncak dan terjebak. Maka itu Chandra mengimbau masyarakat tetap tenang karena sampai saat ini aparat keamanan TNI Polri tetap hadir dan bertugas melindungi maupun melayani masyarakat. Jenderal Pemburu OPM Tenteng Senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan
demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrad serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Aksi biadab Undios Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung Puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undios Kogoya, membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrad serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwalo dan Rambo. Ishak melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Octaviano Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator Kampung Ose Distrik Mulia, Kabupaten Ujek Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Madi dan Kopo Distrik, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 17505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekejamannya saat menembak Boki Ogipa warga di kaki Bukit Kualagi di Kampung Angkanengga, Distrik Sugapa Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasib Mabin, Kepala Kampung Modosit Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsih, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. TNI geram dengan ulah organisasi Papua Merdeka, OPM, yang kembali menghilangkan nyawa warga sipil. Kali ini, gerombolan yang dikenal kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu menembak mati tukang ojek di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Warga tersebut meninggal dunia ditembak OPM, dengan luka tembak di bagian kepala pada malam hari sekitar pukul 19 WIB. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat-penjahat kemanusiaan, ujar Letkol Infanteri Chandra Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu, 1 Juni 2024. Sesungguhnya OPM adalah gerombolan, penjahat yang menginginkan Papua terpuruk, lanjutnya. Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan juga mengatakan, TNI akan bertindak tegas terhadap OPM. Tindakan tegas, kata dia, untuk menjaga dan melayani masyarakat. Masyarakat harus dilindungi. Untuk itu TNI tetap akan bertindak dan hadir untuk masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan tenaga kesehatan guru, serta semua pihak dapat bekerja untuk masyarakat, ungkap Chandra. Seperti diberitakan sebelumnya, kejadian bermula saat korban keluar dari rumahnya, Kamis, 35, menggunakan motor pada malam hari. Namun saat tiba di depan rumah kerabatnya tiba-tiba ditembak oleh OPM di bagian kepala sehingga korban meninggal dunia.
Egyanus Kogoya ciut dikepung 5 Satgas Elit, 24 jam sembunyi takut disergap. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Egyanus Kogoya di wilayah Nduga tak berani keluar dari markas tempat persembunyiannya. Mereka takut disergap aparat keamanan TNI Polri terus berupaya untuk menemukan lokasi mereka beserta sandera kebangsaan Selandia yang mereka tahan. Egyanus Kogoya dan anggotanya terus sembunyi 24 jam untuk menghindari penyergapan TNI Polri. Mereka terus bersembunyi di sarangnya. Egyanus Kogoya muncul terakhir kali saat merilis video kondisi sandera pilot Susi Air pada tanggal 26 Mei. Ia mengancam akan menembak mati pilot asal Selandia Baru jika pemerintah tak memenuhi tuntutan KKB. Keberadaan Panglima Kodam 3 wilayah Ndugama, Egyanus Kogoya bak hilang ditelan bumi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan Koops TNI pada tanggal 20 April tahun 2024. Kedua anak buah Egyanus Kogoya tertembak saat terlibat baku tembak dengan pasukan Komando Operasi TNI Habema di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyebutkan Egyanus Kogoya sering melakukan penyerangan terhadap pos TNI di daerah itu sejak awal 2024. OPM pimpinan Egyanus Kogoya merupakan kelompok yang menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mehartens sejak awal tahun 2023. OPM panik, TNI kerahkan kapal perang dan pesawat. Operasi gabungan di zona merah KKB. Organisasi Papua Merdeka (OPM) panik setelah berhembus rencana operasi gabungan 3 Matra dan Polri di zona merah KKB Papua. Operasi gabungan itu mengerahkan kapal perang dan pesawat serta personil pasukan di darat untuk memastikan 6 kabupaten zona merah di Papua aman dari gangguan dan serangan OPM. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto perintahkan TNI dan Polri mempersiapkan alat utama sistem persenjataan alutsista dalam membantu distribusi logistik pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Papua. Operasi untuk mengamankan Pilkada dari gangguan organisasi Papua Merdeka (OPM). TNI AU akan mengerahkan pesawat CN sementara TNI AL kerahkan 2 kapal perang. Bisa juga diperbantukan pesawat Hercules dan Boeing 737, kata Hadi Cahyanto di Makodam 17 Cenderawasih, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 seperti dikutip Kompas.com. Hadi juga meminta aparat intelijen memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2024, khususnya di Papua. Ada 6 wilayah kabupaten yang dikategorikan wilayah rawan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata saat pemilihan kepala daerah Pilkada. 6 wilayah tersebut berada di 3 provinsi di tanah Papua, yakni Kabupaten Nduga, Paniai, serta Intan Jaya di Papua Tengah. Kemudian, Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan, dan terakhir Maibrat di Papua Barat Daya. TNI Polri akan terus memantau dan mengamankan wilayah itu termasuk kawasan lainnya di 6 provinsi di tanah Papua, tegas Hadi. Egyanus Kogoya menghilang, 2 markas dikuasai TNI Polri, Menko Polhukam minta kirim alutsista. Egyanus Kogoya menghilang pasca 2 markas rahasianya di Paro dan Matoa dikuasa TNI. Panglima OPM wilayah Nduga ini mulai ciut karena menjadi sosok yang paling dicari pasukan elit TNI Polri. Pasukan tersebut bahkan sudah dikirim ke Papua terutama untuk kawasan Nduga dan sekitarnya. Mulai dari Nanggala Kopassus, Kopasgat, Denjaka, Marinir dan Infanteri Kostrad sudah melakukan patroli. Dalam penyerbuan 2 markas OPM ini, 4 anak buah Egyanus ditembak yakni di kawasan Paro dan Matoa. Hal ini diungkapkan penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogabuwilhan 3, tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Penerangan Korps Habema Letkol Aryogi Nugroho mengatakan, Habema mengusai markas OPM di Paro dan Matoa, merebut senjata, amunisi dan melumpuhkan OPM ini. Matoa merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan untuk proses percepatan pembangunan di Papua. Diketahui, Egyanus membuat marah pejabat tinggi TNI, Polri dan pemerintah, karena masih menyandera pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Terhitung sejak tanggal 7 Juni tahun 2024 lalu sudah 1 tahun 2 bulan berlalu. Juru bicara Sebi Sambong pun mengatakan, Kapten Philip akan dibebaskan,
jika pemerintah Indonesia mau berunding dan memberikan kemerdekaan kepada Papua. Susi Pujiastuti, bos maskapai Susi Air yang mengenal siapa ayah Egyanus Kogoya, yakni Daniel Kogoya, juga marah. Egyanus telah membakar pesawat yang dipakai mengangkut makanan, obat-obatan, keperluan masyarakat setempat dan mengangkut orang Papua. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu pernah bertemu dengan Daniel Kogoya, ayah Egyanus. Beliau itu orangnya baik, tapi sayangnya, mengapa Egyanus Kogoya, putra Daniel Yudas Kogoya, malah menjadi sosok yang biadab? Menanggapi ini, Hadi Cahyanto, Menko Polhukam, mengatakan, upaya pembebasan Philip Mark Mertens terus dilakukan melalui pendekatan soft approach, koordinasi dengan tokoh-tokoh di Nduga. Terkait nomenklatur penyebutan OPM atau KKB, Menko Polhukam sudah melakukan pembicaraan dengan instansi terkait karena tujuan bagaimana menyelesaikan permasalahan di Papua. Namun menghadapi pemilu, Hadi menilai, wilayah rawan sarang OPM adalah Nduga, Paniai, Intan Jaya di Papua Tengah, lalu Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan dan Mabrat Papua Barat Daya. TNI Polri berupaya membuat aman wilayah Papua, termasuk pelaksanaannya pilkada. Maka itu, alutsista TNI Polri dapat dipakai oleh penyelenggara pemilu, terutama untuk pengiriman logistik. Militer terus ditambah ke Papua, buntut ulah OPM bikin onar di Paniai Timur. Gara-gara ulah OPM, pasukan militer akan terus ditambah di wilayah distrik Paniai Timur. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi aksi anarkis yang dilakukan anggota maupun pentolan organisasi separatis di Papua tersebut. Seperti diketahui, OPM bikin ulah distrik Paniai Timur dengan membakar 12 kios pada tanggal 24 Mei tahun 2024. Tak hanya itu, OPM juga membakar gedung sekolah yang untungnya sedang tidak ada kegiatan belajar mengajar sehingga tidak ada korban jiwa. Organisasi yang juga dinamakan KKB ini juga melakukan pengancaman terhadap tenaga medis, guru, dan murid. Mereka juga membuat warga trauma lantaran rumah dibakar. Namun, dari rentetan serangan tersebut, OPM justru yang merugi. Mereka kehilangan 2 algojo yang terkena tembakan pasca baku tembak melawan Satgas Damai Cartens 2024. Meski situasi kini sudah mulai kondusif, Satgas Keamanan dari Polri dan TNI tidak mau lengah. Sejumlah antisipasi dilakukan, termasuk menambah jumlah personil di distrik Paniai Timur. Kasatgas Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno mengatakan beberapa warga mengalami luka ringan dan trauma psikologis. AKBP Bayu menyampaikan, pihaknya akan meningkatkan pengamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pada saat melaksanakan aktivitas. Bentuk perlindungan itu berupa patroli rutin, terutama di wilayah-wilayah rawan serangan OPM. Lalu, untuk mencegah aksi teror lebih lanjut, personil keamanan juga akan ditambah demi keselamatan warga. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cenderawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mertens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI.
Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEM Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di Distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. OPM kepergok Kopassus Brimob, niat menyerang Polsek jadi petaka. Niat organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerang Polsek dan Koramil akhirnya menjadi petaka. Gerombolan OPM yang sudah bersiap-siap menyerang kepergok pasukan gabungan Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Cartens Brimob. Pasukan TNI Polri terlibat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB yang berencana menyerang Polsek dan Koramil di Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Dilansir Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno, pihak keamanan mendapat informasi bahwa KKB telah berada di Kampung Pogapa dan berencana menyerang Polsek serta Koramil. Satgas Nanggala dan Satgas Belukar Ops Damai Cartens melakukan pemantauan terhadap beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap menyerang, ujar Bayu pada Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Tidak lama berselang, aparat TNI Polri melepaskan tembakan ke arah posisi KKB, memicu kontak tembak yang berlangsung dari pukul 4.20 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya berhasil dipukul mundur. Seluruh jajaran aparat keamanan TNI Polri kini masih dalam situasi siaga 1 dan terus memantau setiap pergerakan KKB. Sebelumnya, pada Selasa tanggal 30 April tahun 2024, KKB sempat menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan kematian seorang warga sipil bernama Alexander Parapak. Aksi biadab OPM bikin Pangdam murka. Pasukan pemukul TNI jebak Undius Kogoya di puncak, ketakutan. Demi menutupi aksi biadabnya, OPM berdalih sudah menembak mati seorang intel marinir TNI di Puncak Jaya Kamis tanggal 30 Juni tahun 2024 lalu. Hal ini membuat Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Izak Pangemanan marah besar dan mengirim pasukan pemukul TNI. Pangdam melalui Kapendam 17 Cendrawasih Letkol In Chandra Kurniawan, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 mengatakan, isu itu sengaja disebar oleh OPM untuk membuat onar dan resah masyarakat di kawasan Puncak Jaya. Mereka berdalih untuk menutupi aksi salah tembak dan biadab mereka. Sebab yang meninggal itu, warga sipil yang ditembak di bagian kepala. Tidak benar prajurit TNI ditembak mati oleh OPM di Mulia, Puncak Jaya. Itu semua hoaks yang sengaja disebar oleh gerombolan OPM dan simpatisannya, tegas Kapendam. Sebab Zainul yang merupakan warga perantau asal Pasuruan itu memang menetap di Papua dan bekerja sebagai tukang ojek yang tengah nagih hutang. Namun dicegat dan ditembak oleh gerombolan OPM. Maka itu, Pangdam menurunkan pasukan pemukul TNI melakukan pengejaran terhadap para pelaku gerombolan OPM tersebut. Pengejaran dilakukan hingga ke Puncak Jaya dengan mengerahkan semua pasukan di kawasan Intan Jaya. Terutama pasukan pemukul yang kini sudah mengepung markas Undius Kogoya di puncak dan terjebak. Maka itu Chandra mengimbau masyarakat tetap tenang karena sampai saat ini aparat keamanan TNI Polri tetap hadir dan bertugas melindungi maupun melayani masyarakat. Jenderal Pemburu OPM Tenteng Senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan,
demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrad serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Aksi biadab Undios Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung Puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undios Kogoya, membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrad serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwalo dan Rambo. Ishak melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Oktaviano Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator Kampung OC Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Mandi dan Kopo Distrik, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 17505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogipa warga di kaki Bukit Kualagi di Kampung Angkanengga, Distrik Sugapa Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasip Mabin, Kepala Kampung Modosit Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsik, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. TNI geram dengan ulah organisasi Papua Merdeka, OPM, yang kembali menghilangkan nyawa warga sipil. Kali ini, gerombolan yang dikenal kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu menembak mati tukang ojek di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Warga tersebut meninggal dunia ditembak OPM, dengan luka tembak di bagian kepala pada malam hari sekitar pukul 19 WIB. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat-penjahat kemanusiaan, ujar Letkol Infanteri Chandra Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu, 1 Juni 2024. Sesungguhnya OPM adalah gerombolan, penjahat yang menginginkan Papua terpuruk, lanjutnya. Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan juga mengatakan, TNI akan bertindak tegas terhadap OPM. Tindakan tegas, kata dia, untuk menjaga dan melayani masyarakat. Masyarakat harus dilindungi. Untuk itu TNI tetap akan bertindak dan hadir untuk masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan tenaga kesehatan guru, serta semua pihak dapat bekerja untuk masyarakat, ungkap Chandra. Seperti diberitakan sebelumnya, kejadian bermula saat korban keluar dari rumahnya, Kamis, 35, menggunakan motor pada malam hari. Namun saat tiba di depan rumah kerabatnya tiba-tiba ditembak oleh OPM di bagian kepala sehingga korban meninggal dunia.
Egyanus Kogoya ciut dikepung 5 Satgas Elit, 24 jam sembunyi takut disergap. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Egyanus Kogoya di wilayah Nduga tak berani keluar dari markas tempat persembunyiannya. Mereka takut disergap aparat keamanan TNI Polri terus berupaya untuk menemukan lokasi mereka beserta sandera kebangsaan Selandia yang mereka tahan. Egyanus Kogoya dan anggotanya terus sembunyi 24 jam untuk menghindari penyergapan TNI Polri. Mereka terus bersembunyi di sarangnya. Egyanus Kogoya muncul terakhir kali saat merilis video kondisi sandera pilot Susi Air pada tanggal 26 Mei. Ia mengancam akan menembak mati pilot asal Selandia Baru jika pemerintah tak memenuhi tuntutan KKB. Keberadaan Panglima Kodam 3 wilayah Ndugama, Egyanus Kogoya bak hilang ditelan bumi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan Koops TNI pada tanggal 20 April tahun 2024. Kedua anak buah Egyanus Kogoya tertembak saat terlibat baku tembak dengan pasukan Komando Operasi TNI Habema di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyebutkan Egyanus Kogoya sering melakukan penyerangan terhadap pos TNI di daerah itu sejak awal 2024. OPM pimpinan Egyanus Kogoya merupakan kelompok yang menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mehartens sejak awal tahun 2023. OPM panik, TNI kerahkan kapal perang dan pesawat. Operasi gabungan di zona merah KKB. Organisasi Papua Merdeka (OPM) panik setelah berhembus rencana operasi gabungan 3 Matra dan Polri di zona merah KKB Papua. Operasi gabungan itu mengerahkan kapal perang dan pesawat serta personil pasukan di darat untuk memastikan 6 kabupaten zona merah di Papua aman dari gangguan dan serangan OPM. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto perintahkan TNI dan Polri mempersiapkan alat utama sistem persenjataan alutsista dalam membantu distribusi logistik pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Papua. Operasi untuk mengamankan Pilkada dari gangguan organisasi Papua Merdeka (OPM). TNI AU akan mengerahkan pesawat CN sementara TNI AL kerahkan 2 kapal perang. Bisa juga diperbantukan pesawat Hercules dan Boeing 737, kata Hadi Cahyanto di Makodam 17 Cenderawasih, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 seperti dikutip Kompas.com. Hadi juga meminta aparat intelijen memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2024, khususnya di Papua. Ada 6 wilayah kabupaten yang dikategorikan wilayah rawan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata saat pemilihan kepala daerah Pilkada. 6 wilayah tersebut berada di 3 provinsi di tanah Papua, yakni Kabupaten Nduga, Paniai, serta Intan Jaya di Papua Tengah. Kemudian, Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan, dan terakhir Maibrat di Papua Barat Daya. TNI Polri akan terus memantau dan mengamankan wilayah itu termasuk kawasan lainnya di 6 provinsi di tanah Papua, tegas Hadi. Egyanus Kogoya menghilang, 2 markas dikuasai TNI Polri, Menko Polhukam minta kirim alutsista. Egyanus Kogoya menghilang pasca 2 markas rahasianya di Paro dan Matoa dikuasa TNI. Panglima OPM wilayah Nduga ini mulai ciut karena menjadi sosok yang paling dicari pasukan elit TNI Polri. Pasukan tersebut bahkan sudah dikirim ke Papua terutama untuk kawasan Nduga dan sekitarnya. Mulai dari Nanggala Kopassus, Kopasgat, Denjaka, Marinir dan Infanteri Kostrad sudah melakukan patroli. Dalam penyerbuan 2 markas OPM ini, 4 anak buah Egyanus ditembak yakni di kawasan Paro dan Matoa. Hal ini diungkapkan penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogabu Wilhan 3, tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Penerangan Korps Habema Letkol Aryogi Nugroho mengatakan, Habema mengusai markas OPM di Paro dan Matoa, merebut senjata, amunisi dan melumpuhkan OPM ini. Matoa merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan untuk proses percepatan pembangunan di Papua. Diketahui, Egyanus membuat marah pejabat tinggi TNI, Polri dan pemerintah, karena masih menyandera pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Terhitung sejak tanggal 7 Juni tahun 2024 lalu sudah 1 tahun 2 bulan berlalu. Juru bicara Sebi Sambong pun mengatakan, Kapten Philip akan dibebaskan,
jika pemerintah Indonesia mau berunding dan memberikan kemerdekaan kepada Papua. Susi Pujiastuti, bos maskapai Susi Air yang mengenal siapa ayah Egyanus Kogoya, yakni Daniel Kogoya, juga marah. Egyanus telah membakar pesawat yang dipakai mengangkut makanan, obat-obatan, keperluan masyarakat setempat dan mengangkut orang Papua. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu pernah bertemu dengan Daniel Kogoya, ayah Egyanus. Beliau itu orangnya baik, tapi sayangnya, mengapa Egyanus Kogoya, putra Daniel Yudas Kogoya, malah menjadi sosok yang biadab? Menanggapi ini, Hadi Cahyanto, Menko Polhukam, mengatakan, upaya pembebasan Philip Mark Mertens terus dilakukan melalui pendekatan soft approach, koordinasi dengan tokoh-tokoh Dinduga. Terkait nomenklatur penyebutan OPM atau KKB, Menko Polhukam sudah melakukan pembicaraan dengan instansi terkait karena tujuan bagaimana menyelesaikan permasalahan di Papua. Namun menghadapi pemilu, Hadi menilai, wilayah rawan sarang OPM adalah Nduga, Paniai, Intan Jaya di Papua Tengah, lalu Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan dan Mabrat Papua Barat Daya. TNI Polri berupaya membuat aman wilayah Papua, termasuk pelaksanaannya pilkada. Maka itu, alutsista TNI Polri dapat dipakai oleh penyelenggara pemilu, terutama untuk pengiriman logistik. Militer terus ditambah ke Papua, buntut ulah OPM bikin onar di Paniai Timur. Gara-gara ulah OPM, pasukan militer akan terus ditambah di wilayah distrik Paniai Timur. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi aksi anarkis yang dilakukan anggota maupun pentolan organisasi separatis di Papua tersebut. Seperti diketahui, OPM bikin ulah distrik Paniai Timur dengan membakar 12 kios pada tanggal 24 Mei tahun 2024. Tak hanya itu, OPM juga membakar gedung sekolah yang untungnya sedang tidak ada kegiatan belajar mengajar sehingga tidak ada korban jiwa. Organisasi yang juga dinamakan KKB ini juga melakukan pengancaman terhadap tenaga medis, guru, dan murid. Mereka juga membuat warga trauma lantaran rumah dibakar. Namun, dari rentetan serangan tersebut, OPM justru yang merugi. Mereka kehilangan 2 algojo yang terkena tembakan pasca baku tembak melawan Satgas Damai Cartens 2024. Meski situasi kini sudah mulai kondusif, Satgas Keamanan dari Polri dan TNI tidak mau lengah. Sejumlah antisipasi dilakukan, termasuk menambah jumlah personil di distrik Paniai Timur. Kasatgas Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno mengatakan beberapa warga mengalami luka ringan dan trauma psikologis. AKBP Bayu menyampaikan, pihaknya akan meningkatkan pengamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pada saat melaksanakan aktivitas. Bentuk perlindungan itu berupa patroli rutin, terutama di wilayah-wilayah rawan serangan OPM. Lalu, untuk mencegah aksi teror lebih lanjut, personil keamanan juga akan ditambah demi keselamatan warga. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodam 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cendrawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mertens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI.
Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEM Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di Distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. OPM kepergok Kopassus Brimob, niat menyerang Polsek jadi petaka. Niat organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerang Polsek dan Koramil akhirnya menjadi petaka. Gerombolan OPM yang sudah bersiap-siap menyerang kepergok pasukan gabungan Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Cartens Brimob. Pasukan TNI Polri terlibat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB yang berencana menyerang Polsek dan Koramil di Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Dilansir Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno, pihak keamanan mendapat informasi bahwa KKB telah berada di Kampung Pogapa dan berencana menyerang Polsek serta Koramil. Satgas Nanggala dan Satgas Belukar Ops Damai Cartens melakukan pemantauan terhadap beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap menyerang, ujar Bayu pada Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Tidak lama berselang, aparat TNI Polri melepaskan tembakan ke arah posisi KKB, memicu kontak tembak yang berlangsung dari pukul 4.20 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya berhasil dipukul mundur. Seluruh jajaran aparat keamanan TNI Polri kini masih dalam situasi siaga 1 dan terus memantau setiap pergerakan KKB. Sebelumnya, pada Selasa tanggal 30 April tahun 2024, KKB sempat menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan kematian seorang warga sipil bernama Alexander Parapak. Aksi biadab OPM bikin Pangdam murka, pasukan pemukul TNI jebak Undius Kogoya di puncak, ketakutan. Demi menutupi aksi biadabnya, OPM berdalih sudah menembak mati seorang intel marinir TNI di Puncak Jaya Kamis tanggal 30 Juni tahun 2024 lalu. Hal ini membuat Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan marah besar dan mengirim pasukan pemukul TNI. Pangdam melalui Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 mengatakan, isu itu sengaja disebar oleh OPM untuk membuat onar dan resah masyarakat di kawasan Puncak Jaya. Mereka berdalih untuk menutupi aksi salah tembak dan biadab mereka. Sebab yang meninggal itu, warga sipil yang ditembak di bagian kepala. Tidak benar prajurit TNI ditembak mati oleh OPM di Mulia, Puncak Jaya. Itu semua hoaks yang sengaja disebar oleh gerombolan OPM dan simpatisannya, tegas Kapendam. Sebab Zainul yang merupakan warga perantau asal Pasuruan itu memang menetap di Papua dan bekerja sebagai tukang ojek yang tengah nagih hutang. Namun dicegat dan ditembak oleh gerombolan OPM. Maka itu, Pangdam menurunkan pasukan pemukul TNI melakukan pengejaran terhadap para pelaku gerombolan OPM tersebut. Pengejaran dilakukan hingga ke Puncak Jaya dengan mengerahkan semua pasukan di kawasan Intan Jaya. Terutama pasukan pemukul yang kini sudah mengepung markas Undius Kogoya di puncak dan terjebak. Maka itu Chandra mengimbau masyarakat tetap tenang karena sampai saat ini aparat keamanan TNI Polri tetap hadir dan bertugas melindungi maupun melayani masyarakat. Jenderal Pemburu OPM Tenteng Senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan,
demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrad serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Aksi biadab Undius Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undius Kogoya membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrad serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwalo dan Rambo. Ishak melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Oktaviano Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator Kampung Ose Distrik Mulia, Kabupaten Ujek Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Madi dan Kopo Distrik, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai, Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 17505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogi Pawarika di kaki Bukit Kualagi di Kampung Engkanengga, Distrik Sugapa Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasib Mabin, Kepala Kampung Modosit Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsik, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. TNI geram dengan ulah organisasi Papua Merdeka, OPM, yang kembali menghilangkan nyawa warga sipil. Kali ini, gerombolan yang dikenal kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu menembak mati tukang ojek di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Warga tersebut meninggal dunia ditembak OPM, dengan luka tembak di bagian kepala pada malam hari sekitar pukul 19 WIB. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat-penjahat kemanusiaan, ujar Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu, 1 Juni 2024. Sesungguhnya OPM adalah gerombolan, penjahat yang menginginkan Papua terpuruk, lanjutnya. Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan juga mengatakan, TNI akan bertindak tegas terhadap OPM. Tindakan tegas, kata dia, untuk menjaga dan melayani masyarakat. Masyarakat harus dilindungi. Untuk itu TNI tetap akan bertindak dan hadir untuk masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan tenaga kesehatan guru, serta semua pihak dapat bekerja untuk masyarakat, ungkap Chandra. Seperti diberitakan sebelumnya, kejadian bermula saat korban keluar dari rumahnya, Kamis, 35, menggunakan motor pada malam hari. Namun saat tiba di depan rumah kerabatnya tiba-tiba ditembak oleh OPM di bagian kepala sehingga korban meninggal dunia.
Egyanus Kogoya ciut dikepung 5 Satgas Elit, 24 jam sembunyi takut disergap. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Egyanus Kogoya di wilayah Nduga tak berani keluar dari markas tempat persembunyiannya. Mereka takut disergap aparat keamanan TNI Polri terus berupaya untuk menemukan lokasi mereka beserta sandera kebangsaan Selandia yang mereka tahan. Egyanus Kogoya dan anggotanya terus sembunyi 24 jam untuk menghindari penyergapan TNI Polri. Mereka terus bersembunyi di sarangnya. Egyanus Kogoya muncul terakhir kali saat merilis video kondisi sandera pilot Susi Air pada tanggal 26 Mei. Ia mengancam akan menembak mati pilot asal Selandia Baru jika pemerintah tak memenuhi tuntutan KKB. Keberadaan Panglima Kodam 3 wilayah Ndugama, Egyanus Kogoya bak hilang ditelan bumi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan Koops TNI pada tanggal 20 April tahun 2024. Kedua anak buah Egyanus Kogoya tertembak saat terlibat baku tembak dengan pasukan Komando Operasi TNI Habema di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyebutkan Egyanus Kogoya sering melakukan penyerangan terhadap pos TNI di daerah itu sejak awal 2024. OPM pimpinan Egyanus Kogoya merupakan kelompok yang menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mehartens sejak awal tahun 2023. OPM panik, TNI kerahkan kapal perang dan pesawat. Operasi gabungan di zona merah KKB. Organisasi Papua Merdeka (OPM) panik setelah berhembus rencana operasi gabungan 3 Matra dan Polri di zona merah KKB Papua. Operasi gabungan itu mengerahkan kapal perang dan pesawat serta personil pasukan di darat untuk memastikan 6 kabupaten zona merah di Papua aman dari gangguan dan serangan OPM. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto perintahkan TNI dan Polri mempersiapkan alat utama sistem persenjataan alutsista dalam membantu distribusi logistik pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Papua. Operasi untuk mengamankan Pilkada dari gangguan organisasi Papua Merdeka (OPM). TNI AU akan mengerahkan pesawat CN sementara TNI AL kerahkan 2 kapal perang. Bisa juga diperbantukan pesawat Hercules dan Boeing 737, kata Hadi Cahyanto di Makodam 17 Cenderawasih, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 seperti dikutip Kompas.com. Hadi juga meminta aparat intelijen memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2024, khususnya di Papua. Ada 6 wilayah kabupaten yang dikategorikan wilayah rawan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata saat pemilihan kepala daerah Pilkada. 6 wilayah tersebut berada di 3 provinsi di tanah Papua, yakni Kabupaten Nduga, Paniai, serta Intan Jaya di Papua Tengah. Kemudian, Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan, dan terakhir Maibrat di Papua Barat Daya. TNI Polri akan terus memantau dan mengamankan wilayah itu termasuk kawasan lainnya di 6 provinsi di tanah Papua, tegas Hadi. Egyanus Kogoya menghilang, 2 markas dikuasai TNI Polri, Menko Polhukam minta kirim alutsista. Egyanus Kogoya menghilang pasca 2 markas rahasianya di Paro dan Matoa dikuasa TNI. Panglima OPM wilayah Nduga ini mulai ciut karena menjadi sosok yang paling dicari pasukan elit TNI Polri. Pasukan tersebut bahkan sudah dikirim ke Papua terutama untuk kawasan Nduga dan sekitarnya. Mulai dari Nanggala Kopassus, Kopasgat, Denjaka, Marinir dan Infanteri Kostrad sudah melakukan patroli. Dalam penyerbuan 2 markas OPM ini, 4 anak buah Egyanus ditembak yakni di kawasan Paro dan Matoa. Hal ini diungkapkan penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogabuwilhan 3, tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Penerangan Korps Habema Letkol Aryogi Nugroho mengatakan, Habema mengusai markas OPM di Paro dan Matoa, merebut senjata, amunisi dan melumpuhkan OPM ini. Matoa merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan untuk proses percepatan pembangunan di Papua. Diketahui, Egyanus membuat marah pejabat tinggi TNI, Polri dan pemerintah, karena masih menyandera pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Terhitung sejak tanggal 7 Juni tahun 2024 lalu sudah 1 tahun 2 bulan berlalu. Juru bicara Sebi Sambong pun mengatakan,
Kapten Philip akan dibebaskan jika pemerintah Indonesia mau berunding dan memberikan kemerdekaan kepada Papua. Susi Pujiastuti, bos maskapai Susi Air yang mengenal siapa ayah Egyanus Kogoya, yakni Daniel Kogoya, juga marah. Egyanus telah membakar pesawat yang dipakai mengangkut makanan, obat-obatan, keperluan masyarakat setempat dan mengangkut orang Papua. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu pernah bertemu dengan Daniel Kogoya, ayah Egyanus. Beliau itu orangnya baik, tapi sayangnya, mengapa Egyanus Kogoya, putra Daniel Yudas Kogoya, malah menjadi sosok yang biadab? Menanggapi ini, Hadi Cahyanto, Menko Polhukam, mengatakan, upaya pembebasan Philip Mark Mertens terus dilakukan melalui pendekatan soft approach, koordinasi dengan tokoh-tokoh di Nduga. Terkait nomenklatur penyebutan OPM atau KKB, Menko Polhukam sudah melakukan pembicaraan dengan instansi terkait karena tujuan bagaimana menyelesaikan permasalahan di Papua. Namun menghadapi pemilu, Hadi menilai, wilayah rawan sarang OPM adalah Nduga, Paniai, Intan Jaya di Papua Tengah, lalu Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan dan Mabrat Papua Barat Daya. TNI Polri berupaya membuat aman wilayah Papua, termasuk pelaksanaannya pilkada. Maka itu, alutsista TNI Polri dapat dipakai oleh penyelenggara pemilu, terutama untuk pengiriman logistik. Militer terus ditambah ke Papua, buntut ulah OPM bikin onar di Paniai Timur. Gara-gara ulah OPM, pasukan militer akan terus ditambah di wilayah distrik Paniai Timur. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi aksi anarkis yang dilakukan anggota maupun pentolan organisasi separatis di Papua tersebut. Seperti diketahui, OPM bikin ulah distrik Paniai Timur dengan membakar 12 kios pada tanggal 24 Mei tahun 2024. Tak hanya itu, OPM juga membakar gedung sekolah yang untungnya sedang tidak ada kegiatan belajar mengajar sehingga tidak ada korban jiwa. Organisasi yang juga dinamakan KKB ini juga melakukan pengancaman terhadap tenaga medis, guru, dan murid. Mereka juga membuat warga trauma lantaran rumah dibakar. Namun, dari rentetan serangan tersebut, OPM justru yang merugi. Mereka kehilangan 2 algojo yang terkena tembakan pasca baku tembak melawan Satgas Damai Cartens 2024. Meski situasi kini sudah mulai kondusif, Satgas Keamanan dari Polri dan TNI tidak mau lengah. Sejumlah antisipasi dilakukan, termasuk menambah jumlah personil di distrik Paniai Timur. Kasatgas Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno mengatakan beberapa warga mengalami luka ringan dan trauma psikologis. AKBP Bayu menyampaikan, pihaknya akan meningkatkan pengamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pada saat melaksanakan aktivitas. Bentuk perlindungan itu berupa patroli rutin, terutama di wilayah-wilayah rawan serangan OPM. Lalu, untuk mencegah aksi teror lebih lanjut, personil keamanan juga akan ditambah demi keselamatan warga. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cendrawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mertens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI.
Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEM Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. OPM kepergok Kopassus Brimob, niat menyerang Polsek jadi petaka. Niat organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerang Polsek dan Koramil akhirnya menjadi petaka. Gerombolan OPM yang sudah bersiap-siap menyerang kepergok pasukan gabungan Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Cartens Brimob. Pasukan TNI Polri terlibat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB yang berencana menyerang Polsek dan Koramil di Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Dilansir Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno, pihak keamanan mendapat informasi bahwa KKB telah berada di Kampung Pogapa dan berencana menyerang Polsek serta Koramil. Satgas Nanggala dan Satgas Belukar Ops Damai Cartens melakukan pemantauan terhadap beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap menyerang, ujar Bayu pada Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Tidak lama berselang, aparat TNI Polri melepaskan tembakan ke arah posisi KKB, memicu kontak tembak yang berlangsung dari pukul 4.20 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya berhasil dipukul mundur. Seluruh jajaran aparat keamanan TNI Polri kini masih dalam situasi siaga 1 dan terus memantau setiap pergerakan KKB. Sebelumnya, pada Selasa tanggal 30 April tahun 2024, KKB sempat menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan kematian seorang warga sipil bernama Alexander Parapak. Aksi biadab OPM bikin Pangdam murka. Pasukan pemukul TNI jebak Undius Kogoya di puncak, ketakutan. Demi menutupi aksi biadabnya, OPM berdalih sudah menembak mati seorang intel marinir TNI di Puncak Jaya Kamis tanggal 30 Juni tahun 2024 lalu. Hal ini membuat Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Izak Pangemanan marah besar dan mengirim pasukan pemukul TNI. Pangdam melalui Kapendam 17 Cendrawasih Letkol In Chandra Kurniawan, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 mengatakan, isu itu sengaja disebar oleh OPM untuk membuat onar dan resah masyarakat di kawasan Puncak Jaya. Mereka berdalih untuk menutupi aksi salah tembak dan biadab mereka. Sebab yang meninggal itu, warga sipil yang ditembak di bagian kepala. Tidak benar prajurit TNI ditembak mati oleh OPM di Mulia, Puncak Jaya. Itu semua hoaks yang sengaja disebar oleh gerombolan OPM dan simpatisannya, tegas Kapendam. Sebab Zainul yang merupakan warga perantau asal Pasuruan itu memang menetap di Papua dan bekerja sebagai tukang ojek yang tengah nagih hutang. Namun dicegat dan ditembak oleh gerombolan OPM. Maka itu, Pangdam menurunkan pasukan pemukul TNI melakukan pengejaran terhadap para pelaku gerombolan OPM tersebut. Pengejaran dilakukan hingga ke Puncak Jaya dengan mengerahkan semua pasukan di kawasan Intan Jaya. Terutama pasukan pemukul yang kini sudah mengepung markas Undius Kogoya di puncak dan terjebak. Maka itu Chandra mengimbau masyarakat tetap tenang karena sampai saat ini aparat keamanan TNI Polri tetap hadir dan bertugas melindungi maupun melayani masyarakat. Jenderal Pemburu OPM Tenteng Senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan,
demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrad serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Aksi biadab Undios Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung Puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undios Kogoya, membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrad serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwalo dan Rambo. Ishak melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Octaviano Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator Kampung OC Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Madi dan Kopo Distrik, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 17505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogipa warga di kaki Bukit Kualagi di Kampung Engkanengga, Distrik Sugapa Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasib Mabin, Kepala Kampung Modosit Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsik, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. TNI geram dengan ulah organisasi Papua Merdeka, OPM, yang kembali menghilangkan nyawa warga sipil. Kali ini, gerombolan yang dikenal kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu menembak mati tukang ojek di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Warga tersebut meninggal dunia ditembak OPM, dengan luka tembak di bagian kepala pada malam hari sekitar pukul 19 WIB. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat-penjahat kemanusiaan, ujar Letkol Infanteri Chandra Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu, 1 Juni 2024. Sesungguhnya OPM adalah gerombolan, penjahat yang menginginkan Papua terpuruk, lanjutnya. Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan juga mengatakan, TNI akan bertindak tegas terhadap OPM. Tindakan tegas, kata dia, untuk menjaga dan melayani masyarakat. Masyarakat harus dilindungi. Untuk itu TNI tetap akan bertindak dan hadir untuk masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan tenaga kesehatan guru, serta semua pihak dapat bekerja untuk masyarakat, ungkap Chandra. Seperti diberitakan sebelumnya, kejadian bermula saat korban keluar dari rumahnya, Kamis, 30 5, menggunakan motor pada malam hari. Namun saat tiba di depan rumah kerabatnya tiba-tiba ditembak oleh OPM di bagian kepala sehingga korban meninggal dunia.
Egyanus Kogoya ciut dikepung 5 Satgas Elit, 24 jam sembunyi takut disergap. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Egyanus Kogoya di wilayah Nduga tak berani keluar dari markas tempat persembunyiannya. Mereka takut disergap aparat keamanan TNI Polri terus berupaya untuk menemukan lokasi mereka beserta sandera kebangsaan Selandia yang mereka tahan. Egyanus Kogoya dan anggotanya terus sembunyi 24 jam untuk menghindari penyergapan TNI Polri. Mereka terus bersembunyi di sarangnya. Egyanus Kogoya muncul terakhir kali saat merilis video kondisi sandera pilot Susi Air pada tanggal 26 Mei. Ia mengancam akan menembak mati pilot asal Selandia Baru jika pemerintah tak memenuhi tuntutan KKB. Keberadaan Panglima Kodam 3 wilayah Ndugama, Egyanus Kogoya bak hilang ditelan bumi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan Koops TNI pada tanggal 20 April tahun 2024. Kedua anak buah Egyanus Kogoya tertembak saat terlibat baku tembak dengan pasukan Komando Operasi TNI Habema di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyebutkan Egyanus Kogoya sering melakukan penyerangan terhadap pos TNI di daerah itu sejak awal 2024. OPM pimpinan Egyanus Kogoya merupakan kelompok yang menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mehartens sejak awal tahun 2023. OPM panik, TNI kerahkan kapal perang dan pesawat. Operasi gabungan di zona merah KKB. Organisasi Papua Merdeka (OPM) panik setelah berhembus rencana operasi gabungan 3 Matra dan Polri di zona merah KKB Papua. Operasi gabungan itu mengerahkan kapal perang dan pesawat serta personil pasukan di darat untuk memastikan 6 kabupaten zona merah di Papua aman dari gangguan dan serangan OPM. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto perintahkan TNI dan Polri mempersiapkan alat utama sistem persenjataan alutsista dalam membantu distribusi logistik pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Papua. Operasi untuk mengamankan Pilkada dari gangguan organisasi Papua Merdeka (OPM). TNI AU akan mengerahkan pesawat CN sementara TNI AL kerahkan 2 kapal perang. Bisa juga diperbantukan pesawat Hercules dan Boeing 737, kata Hadi Cahyanto di Makodam 17 Cenderawasih, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 seperti dikutip kompas.com. Hadi juga meminta aparat intelijen memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2024, khususnya di Papua. Ada 6 wilayah kabupaten yang dikategorikan wilayah rawan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata saat pemilihan kepala daerah Pilkada. 6 wilayah tersebut berada di 3 provinsi di tanah Papua, yakni Kabupaten Nduga, Paniai, serta Intan Jaya di Papua Tengah. Kemudian, Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan, dan terakhir Maibrat di Papua Barat Daya. TNI Polri akan terus memantau dan mengamankan wilayah itu termasuk kawasan lainnya di 6 provinsi di tanah Papua, tegas Hadi. Egyanus Kogoya menghilang, 2 markas dikuasai TNI Polri, Menko Polhukam minta kirim alutsista. Egyanus Kogoya menghilang pasca 2 markas rahasianya di Paro dan Matoa dikuasa TNI. Panglima OPM wilayah Nduga ini mulai ciut karena menjadi sosok yang paling dicari pasukan elit TNI Polri. Pasukan tersebut bahkan sudah dikirim ke Papua terutama untuk kawasan Nduga dan sekitarnya. Mulai dari Nanggala Kopassus, Kopasgat, Denjaka, Marinir dan Infanteri Kostrad sudah melakukan patroli. Dalam penyerbuan 2 markas OPM ini, 4 anak buah Egyanus ditembak yakni di kawasan Paro dan Matoa. Hal ini diungkapkan penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogabu Wilhan 3, tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Penerangan Korps Habema Letkol Aryogi Nugroho mengatakan, Habema mengusai markas OPM di Paro dan Matoa, merebut senjata, amunisi dan melumpuhkan OPM ini. Matoa merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan untuk proses percepatan pembangunan di Papua. Diketahui, Egyanus membuat marah pejabat tinggi TNI, Polri dan pemerintah, karena masih menyandera pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Terhitung sejak tanggal 7 Juni tahun 2024 lalu sudah 1 tahun 2 bulan berlalu. Juru bicara Sebi Sambong pun mengatakan, Kapten Philip akan dibebaskan,
jika pemerintah Indonesia mau berunding dan memberikan kemerdekaan kepada Papua. Susi Pujiastuti, bos maskapai Susi Air yang mengenal siapa ayah Egyanus Kogoya, yakni Daniel Kogoya, juga marah. Egyanus telah membakar pesawat yang dipakai mengangkut makanan, obat-obatan, keperluan masyarakat setempat dan mengangkut orang Papua. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu pernah bertemu dengan Daniel Kogoya, ayah Egyanus. Beliau itu orangnya baik, tapi sayangnya, mengapa Egyanus Kogoya, putra Daniel Yudas Kogoya, malah menjadi sosok yang biadab? Menanggapi ini, Hadi Cahyanto, Menko Polhukam, mengatakan, upaya pembebasan Philip Mark Mertens terus dilakukan melalui pendekatan soft approach, koordinasi dengan tokoh-tokoh Dinduga. Terkait nomenklatur penyebutan OPM atau KKB, Menko Polhukam sudah melakukan pembicaraan dengan instansi terkait karena tujuan bagaimana menyelesaikan permasalahan di Papua. Namun menghadapi pemilu, Hadi menilai, wilayah rawan sarang OPM adalah Nduga, Paniai, Intan Jaya di Papua Tengah, lalu Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan dan Mabrat Papua Barat Daya. TNI Polri berupaya membuat aman wilayah Papua, termasuk pelaksanaannya pilkada. Maka itu, alutsista TNI Polri dapat dipakai oleh penyelenggara pemilu, terutama untuk pengiriman logistik. Militer terus ditambah ke Papua, buntut ulah OPM bikin onar di Paniai Timur. Gara-gara ulah OPM, pasukan militer akan terus ditambah di wilayah distrik Paniai Timur. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi aksi anarkis yang dilakukan anggota maupun pentolan organisasi separatis di Papua tersebut. Seperti diketahui, OPM bikin ulah distrik Paniai Timur dengan membakar 12 kios pada tanggal 24 Mei tahun 2024. Tak hanya itu, OPM juga membakar gedung sekolah yang untungnya sedang tidak ada kegiatan belajar mengajar sehingga tidak ada korban jiwa. Organisasi yang juga dinamakan KKB ini juga melakukan pengancaman terhadap tenaga medis, guru, dan murid. Mereka juga membuat warga trauma lantaran rumah dibakar. Namun, dari rentetan serangan tersebut, OPM justru yang merugi. Mereka kehilangan 2 algojo yang terkena tembakan pasca baku tembak melawan Satgas Damai Cartens 2024. Meski situasi kini sudah mulai kondusif, Satgas Keamanan dari Polri dan TNI tidak mau lengah. Sejumlah antisipasi dilakukan, termasuk menambah jumlah personil di distrik Paniai Timur. Kasatgas Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno mengatakan beberapa warga mengalami luka ringan dan trauma psikologis. AKBP Bayu menyampaikan, pihaknya akan meningkatkan pengamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pada saat melaksanakan aktivitas. Bentuk perlindungan itu berupa patroli rutin, terutama di wilayah-wilayah rawan serangan OPM. Lalu, untuk mencegah aksi teror lebih lanjut, personil keamanan juga akan ditambah demi keselamatan warga. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cendrawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mertens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI.
Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEMA Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. OPM kepergok Kopassus Brimob, niat menyerang Polsek jadi petaka. Niat organisasi Papua Merdeka OPM menyerang Polsek dan Koramil akhirnya menjadi petaka. Gerombolan OPM yang sudah bersiap-siap menyerang kepergok pasukan gabungan Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Cartens Brimob. Pasukan TNI Polri terlibat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB yang berencana menyerang Polsek dan Koramil di Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Dilansir Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno, pihak keamanan mendapat informasi bahwa KKB telah berada di Kampung Pogapa dan berencana menyerang Polsek serta Koramil. Satgas Nanggala dan Satgas Belukar Ops Damai Cartens melakukan pemantauan terhadap beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap menyerang, ujar Bayu pada Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Tidak lama berselang, aparat TNI Polri melepaskan tembakan ke arah posisi KKB, memicu kontak tembak yang berlangsung dari pukul 4.20 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya berhasil dipukul mundur. Seluruh jajaran aparat keamanan TNI Polri kini masih dalam situasi siaga 1 dan terus memantau setiap pergerakan KKB. Sebelumnya, pada Selasa tanggal 30 April tahun 2024, KKB sempat menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan kematian seorang warga sipil bernama Alexander Parapa. Aksi biadab OPM bikin Pangdam murka. Pasukan pemukul TNI jebak Undius Kogoya di puncak, ketakutan. Demi menutupi aksi biadabnya, OPM berdalih sudah menembak mati seorang intel marinir TNI di Puncak Jaya Kamis tanggal 30 Juni tahun 2024 lalu. Hal ini membuat Pangdam 17 Cenderawasih Maijen TNI Izak Pangemanan marah besar dan mengirim pasukan pemukul TNI. Pangdam melalui Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 mengatakan, isu itu sengaja disebar oleh OPM untuk membuat onar dan resah masyarakat di kawasan Puncak Jaya. Mereka berdalih untuk menutupi aksi salah tembak dan biadab mereka. Sebab yang meninggal itu, warga sipil yang ditembak di bagian kepala. Tidak benar prajurit TNI ditembak mati oleh OPM di Mulia, Puncak Jaya. Itu semua hoaks yang sengaja disebar oleh gerombolan OPM dan simpatisannya, tegas Kapendam. Sebab Zainul yang merupakan warga perantau asal Pasuruan itu memang menetap di Papua dan bekerja sebagai tukang ojek yang tengah nagih hutang. Namun dicegat dan ditembak oleh gerombolan OPM. Maka itu, Pangdam menurunkan pasukan pemukul TNI melakukan pengejaran terhadap para pelaku gerombolan OPM tersebut. Pengejaran dilakukan hingga ke Puncak Jaya dengan mengerahkan semua pasukan di kawasan Intan Jaya. Terutama pasukan pemukul yang kini sudah mengepung markas Undius Kogoya di puncak dan terjebak. Maka itu Chandra mengimbau masyarakat tetap tenang karena sampai saat ini aparat keamanan TNI Polri tetap hadir dan bertugas melindungi maupun melayani masyarakat. Jenderal Pemburu OPM Tenteng Senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka OPM yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan
demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrad serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Aksi biadab Undius Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undius Kogoya membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrad serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwalo dan Rambo. Ishak melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Octaviano Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator Kampung Ose Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Mandi dan Kopo Distrik, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai, Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 17505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogi Pawarika di kaki Bukit Kualagi di Kampung Engkanengga, Distrik Sugapa Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasib Mabin, Kepala Kampung Modosit Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Jersi Barsik, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. TNI geram dengan ulah organisasi Papua Merdeka, OPM, yang kembali menghilangkan nyawa warga sipil. Kali ini, gerombolan yang dikenal kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu menembak mati tukang ojek di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Warga tersebut meninggal dunia ditembak OPM, dengan luka tembak di bagian kepala pada malam hari sekitar pukul 19 WIB. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat-penjahat kemanusiaan, ujar Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu, 1 Juni 2024. Sesungguhnya OPM adalah gerombolan, penjahat yang menginginkan Papua terpuruk, lanjutnya. Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan juga mengatakan, TNI akan bertindak tegas terhadap OPM. Tindakan tegas, kata dia, untuk menjaga dan melayani masyarakat. Masyarakat harus dilindungi. Untuk itu TNI tetap akan bertindak dan hadir untuk masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan tenaga kesehatan guru, serta semua pihak dapat bekerja untuk masyarakat, ungkap Chandra. Seperti diberitakan sebelumnya, kejadian bermula saat korban keluar dari rumahnya, Kamis, 35, menggunakan motor pada malam hari. Namun saat tiba di depan rumah kerabatnya tiba-tiba ditembak oleh OPM di bagian kepala sehingga korban meninggal dunia.
Egyanus Kogoya ciut dikepung 5 Satgas Elit, 24 jam sembunyi takut disergap. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Egyanus Kogoya di wilayah Nduga tak berani keluar dari markas tempat persembunyiannya. Mereka takut disergap aparat keamanan TNI Polri terus berupaya untuk menemukan lokasi mereka beserta sandera kebangsaan Selandia yang mereka tahan. Egyanus Kogoya dan anggotanya terus sembunyi 24 jam untuk menghindari penyergapan TNI Polri. Mereka terus bersembunyi di sarangnya. Egyanus Kogoya muncul terakhir kali saat merilis video kondisi sandera pilot Susi Air pada tanggal 26 Mei. Ia mengancam akan menembak mati pilot asal Selandia Baru jika pemerintah tak memenuhi tuntutan KKB. Keberadaan Panglima Kodam 3 wilayah Ndugama, Egyanus Kogoya bak hilang ditelan bumi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan Koops TNI pada tanggal 20 April tahun 2024. Kedua anak buah Egyanus Kogoya tertembak saat terlibat baku tembak dengan pasukan Komando Operasi TNI Habema di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyebutkan Egyanus Kogoya sering melakukan penyerangan terhadap pos TNI di daerah itu sejak awal 2024. OPM pimpinan Egyanus Kogoya merupakan kelompok yang menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mehartens sejak awal tahun 2023. OPM panik, TNI kerahkan kapal perang dan pesawat. Operasi gabungan di zona merah KKB. Organisasi Papua Merdeka (OPM) panik setelah berhembus rencana operasi gabungan 3 Matra dan Polri di zona merah KKB Papua. Operasi gabungan itu mengerahkan kapal perang dan pesawat serta personil pasukan di darat untuk memastikan 6 kabupaten zona merah di Papua aman dari gangguan dan serangan OPM. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto perintahkan TNI dan Polri mempersiapkan alat utama sistem persenjataan alutsista dalam membantu distribusi logistik pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Papua. Operasi untuk mengamankan Pilkada dari gangguan organisasi Papua Merdeka (OPM). TNI AU akan mengerahkan pesawat CN sementara TNI AL kerahkan 2 kapal perang. Bisa juga diperbantukan pesawat Hercules dan Boeing 737, kata Hadi Cahyanto di Makodam 17 Cenderawasih, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 seperti dikutip Kompas.com. Hadi juga meminta aparat intelijen memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2024, khususnya di Papua. Ada 6 wilayah kabupaten yang dikategorikan wilayah rawan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata saat pemilihan kepala daerah Pilkada. 6 wilayah tersebut berada di 3 provinsi di tanah Papua, yakni Kabupaten Nduga, Paniai, serta Intan Jaya di Papua Tengah. Kemudian, Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan, dan terakhir Maibrat di Papua Barat Daya. TNI Polri akan terus memantau dan mengamankan wilayah itu termasuk kawasan lainnya di 6 provinsi di tanah Papua, tegas Hadi. Egyanus Kogoya menghilang, 2 markas dikuasai TNI Polri, Menko Polhukam minta kirim alutsista. Egyanus Kogoya menghilang pasca 2 markas rahasianya di Paro dan Matoa dikuasa TNI. Panglima OPM wilayah Nduga ini mulai ciut karena menjadi sosok yang paling dicari pasukan elit TNI Polri. Pasukan tersebut bahkan sudah dikirim ke Papua terutama untuk kawasan Nduga dan sekitarnya. Mulai dari Nanggala Kopassus, Kopasgat, Denjaka, Marinir dan Infanteri Kostrat sudah melakukan patroli. Dalam penyerbuan 2 markas OPM ini, 4 anak buah Egyanus ditembak yakni di kawasan Paro dan Matoa. Hal ini diungkapkan penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogabuwilhan 3, tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Penerangan Korps Habema Letkol Aryogi Nugroho mengatakan, Habema mengusai markas OPM di Paro dan Matoa, merebut senjata, amunisi dan melumpuhkan OPM ini. Matoa merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan untuk proses percepatan pembangunan di Papua. Diketahui, Egyanus membuat marah pejabat tinggi TNI, Polri dan pemerintah, karena masih menyandera pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Terhitung sejak tanggal 7 Juni tahun 2024 lalu sudah 1 tahun 2 bulan berlalu. Juru bicara Sebi Sambong pun mengatakan, Kapten Philip akan dibebaskan
jika pemerintah Indonesia mau berunding dan memberikan kemerdekaan kepada Papua. Susi Pujiastuti, bos maskapai Susi Air yang mengenal siapa ayah Egyanus Kogoya, yakni Daniel Kogoya, juga marah. Egyanus telah membakar pesawat yang dipakai mengangkut makanan, obat-obatan, keperluan masyarakat setempat dan mengangkut orang Papua. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu pernah bertemu dengan Daniel Kogoya, ayah Egyanus. Beliau itu orangnya baik, tapi sayangnya, mengapa Egyanus Kogoya, putra Daniel Yudas Kogoya, malah menjadi sosok yang biadab? Menanggapi ini, Hadi Cahyanto, Menko Polhukam, mengatakan, upaya pembebasan Philip Mark Mertens terus dilakukan melalui pendekatan soft approach, koordinasi dengan tokoh-tokoh Dinduga. Terkait nomenklatur penyebutan OPM atau KKB, Menko Polhukam sudah melakukan pembicaraan dengan instansi terkait karena tujuan bagaimana menyelesaikan permasalahan di Papua. Namun menghadapi pemilu, Hadi menilai, wilayah rawan sarang OPM adalah Nduga, Paniai, Intan Jaya di Papua Tengah, lalu Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan dan Mabrat Papua Barat Daya. TNI Polri berupaya membuat aman wilayah Papua, termasuk pelaksanaannya pilkada. Maka itu, alutsista TNI Polri dapat dipakai oleh penyelenggara pemilu, terutama untuk pengiriman logistik. Militer terus ditambah ke Papua, buntut ulah OPM bikin onar di Paniai Timur. Gara-gara ulah OPM, pasukan militer akan terus ditambah di wilayah distrik Paniai Timur. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi aksi anarkis yang dilakukan anggota maupun pentolan organisasi separatis di Papua tersebut. Seperti diketahui, OPM bikin ulah distrik Paniai Timur dengan membakar 12 kios pada tanggal 24 Mei tahun 2024. Tak hanya itu, OPM juga membakar gedung sekolah yang untungnya sedang tidak ada kegiatan belajar mengajar sehingga tidak ada korban jiwa. Organisasi yang juga dinamakan KKB ini juga melakukan pengancaman terhadap tenaga medis, guru, dan murid. Mereka juga membuat warga trauma lantaran rumah dibakar. Namun, dari rentetan serangan tersebut, OPM justru yang merugi. Mereka kehilangan 2 algojo yang terkena tembakan pasca baku tembak melawan Satgas Damai Cartens 2024. Meski situasi kini sudah mulai kondusif, Satgas Keamanan dari Polri dan TNI tidak mau lengah. Sejumlah antisipasi dilakukan, termasuk menambah jumlah personil di distrik Paniai Timur. Kasatgas Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno mengatakan beberapa warga mengalami luka ringan dan trauma psikologis. AKBP Bayu menyampaikan, pihaknya akan meningkatkan pengamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pada saat melaksanakan aktivitas. Bentuk perlindungan itu berupa patroli rutin, terutama di wilayah-wilayah rawan serangan OPM. Lalu, untuk mencegah aksi teror lebih lanjut, personil keamanan juga akan ditambah demi keselamatan warga. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cenderawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mertens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI.
Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEM Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. OPM kepergok Kopassus Brimob, niat menyerang Polsek jadi petaka. Niat organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerang Polsek dan Koramil akhirnya menjadi petaka. Gerombolan OPM yang sudah bersiap-siap menyerang kepergok pasukan gabungan Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Cartens Brimob. Pasukan TNI Polri terlibat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB yang berencana menyerang Polsek dan Koramil di Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Dilansir Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno, pihak keamanan mendapat informasi bahwa KKB telah berada di Kampung Pogapa dan berencana menyerang Polsek serta Koramil. Satgas Nanggala dan Satgas Belukar Ops Damai Cartens melakukan pemantauan terhadap beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap menyerang, ujar Bayu pada Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Tidak lama berselang, aparat TNI Polri melepaskan tembakan ke arah posisi KKB, memicu kontak tembak yang berlangsung dari pukul 4.20 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya berhasil dipukul mundur. Seluruh jajaran aparat keamanan TNI Polri kini masih dalam situasi siaga 1 dan terus memantau setiap pergerakan KKB. Sebelumnya, pada Selasa tanggal 30 April tahun 2024, KKB sempat menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan kematian seorang warga sipil bernama Alexander Parapa. Aksi biadab OPM bikin Pangdam murka. Pasukan pemukul TNI jebak Undius Kogoya di puncak, ketakutan. Demi menutupi aksi biadabnya, OPM berdalih sudah menembak mati seorang intel marinir TNI di Puncak Jaya Kamis tanggal 30 Juni tahun 2024 lalu. Hal ini membuat Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Izak Pangemanan marah besar dan mengirim pasukan pemukul TNI. Pangdam melalui Kapendam 17 Cendrawasih Letkol In Chandra Kurniawan, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 mengatakan, isu itu sengaja disebar oleh OPM untuk membuat onar dan resah masyarakat di kawasan Puncak Jaya. Mereka berdalih untuk menutupi aksi salah tembak dan biadab mereka. Sebab yang meninggal itu, warga sipil yang ditembak di bagian kepala. Tidak benar prajurit TNI ditembak mati oleh OPM di Mulia, Puncak Jaya. Itu semua hoaks yang sengaja disebar oleh gerombolan OPM dan simpatisannya, tegas Kapendam. Sebab Zainul yang merupakan warga perantau asal Pasuruan itu memang menetap di Papua dan bekerja sebagai tukang ojek yang tengah nagih hutang. Namun dicegat dan ditembak oleh gerombolan OPM. Maka itu, Pangdam menurunkan pasukan pemukul TNI melakukan pengejaran terhadap para pelaku gerombolan OPM tersebut. Pengejaran dilakukan hingga ke Puncak Jaya dengan mengerahkan semua pasukan di kawasan Intan Jaya. Terutama pasukan pemukul yang kini sudah mengepung markas Undius Kogoya di puncak dan terjebak. Maka itu Chandra mengimbau masyarakat tetap tenang karena sampai saat ini aparat keamanan TNI Polri tetap hadir dan bertugas melindungi maupun melayani masyarakat. Jenderal Pemburu OPM Tenteng Senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan,
demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrad serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Aksi biadab Undios Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung Puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undios Kogoya, membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrad serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwaloh dan Rambo. Ishak melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Octaviano Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator Kampung OC Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Madi dan Kopo Distrik, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 17505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekejamannya saat menembak Boki Ogipa warga di kaki Bukit Kualagi di Kampung Engkanengga, Distrik Sugapa Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasib Mabin, Kepala Kampung Modosit Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsik, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. TNI geram dengan ulah organisasi Papua Merdeka, OPM, yang kembali menghilangkan nyawa warga sipil. Kali ini, gerombolan yang dikenal kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu menembak mati tukang ojek di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Warga tersebut meninggal dunia ditembak OPM, dengan luka tembak di bagian kepala pada malam hari sekitar pukul 19 WIB. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat-penjahat kemanusiaan, ujar Letkol Infanteri Chandra Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu, 1 Juni 2024. Sesungguhnya OPM adalah gerombolan, penjahat yang menginginkan Papua terpuruk, lanjutnya. Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan juga mengatakan, TNI akan bertindak tegas terhadap OPM. Tindakan tegas, kata dia, untuk menjaga dan melayani masyarakat. Masyarakat harus dilindungi. Untuk itu TNI tetap akan bertindak dan hadir untuk masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan tenaga kesehatan guru, serta semua pihak dapat bekerja untuk masyarakat, ungkap Chandra. Seperti diberitakan sebelumnya, kejadian bermula saat korban keluar dari rumahnya, Kamis, 35, menggunakan motor pada malam hari. Namun saat tiba di depan rumah kerabatnya tiba-tiba ditembak oleh OPM di bagian kepala sehingga korban meninggal dunia.
Egyanus Kogoya ciut dikepung 5 Satgas Elit, 24 jam sembunyi takut disergap. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Egyanus Kogoya di wilayah Nduga tak berani keluar dari markas tempat persembunyiannya. Mereka takut disergap aparat keamanan TNI Polri terus berupaya untuk menemukan lokasi mereka beserta sandera kebangsaan Selandia yang mereka tahan. Egyanus Kogoya dan anggotanya terus sembunyi 24 jam untuk menghindari penyergapan TNI Polri. Mereka terus bersembunyi di sarangnya. Egyanus Kogoya muncul terakhir kali saat merilis video kondisi sandera pilot Susi Air pada tanggal 26 Mei. Ia mengancam akan menembak mati pilot asal Selandia Baru jika pemerintah tak memenuhi tuntutan KKB. Keberadaan Panglima Kodam 3 wilayah Ndugama, Egyanus Kogoya bak hilang ditelan bumi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan Koops TNI pada tanggal 20 April tahun 2024. Kedua anak buah Egyanus Kogoya tertembak saat terlibat baku tembak dengan pasukan Komando Operasi TNI Habema di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Perwira Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Aryogi Nugroho menyebutkan Egyanus Kogoya sering melakukan penyerangan terhadap pos TNI di daerah itu sejak awal 2024. OPM pimpinan Egyanus Kogoya merupakan kelompok yang menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mehartens sejak awal tahun 2023. OPM panik, TNI kerahkan kapal perang dan pesawat. Operasi gabungan di zona merah KKB. Organisasi Papua Merdeka (OPM) panik setelah berhembus rencana operasi gabungan 3 Matra dan Polri di zona merah KKB Papua. Operasi gabungan itu mengerahkan kapal perang dan pesawat serta personil pasukan di darat untuk memastikan 6 kabupaten zona merah di Papua aman dari gangguan dan serangan OPM. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto perintahkan TNI dan Polri mempersiapkan alat utama sistem persenjataan alutsista dalam membantu distribusi logistik pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Papua. Operasi untuk mengamankan Pilkada dari gangguan organisasi Papua Merdeka (OPM). TNI AU akan mengerahkan pesawat CN sementara TNI AL kerahkan 2 kapal perang. Bisa juga diperbantukan pesawat Hercules dan Boeing 737, kata Hadi Cahyanto di Makodam 17 Cenderawasih, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 seperti dikutip Kompas.com. Hadi juga meminta aparat intelijen memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2024, khususnya di Papua. Ada 6 wilayah kabupaten yang dikategorikan wilayah rawan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata saat pemilihan kepala daerah Pilkada. 6 wilayah tersebut berada di 3 provinsi di tanah Papua, yakni Kabupaten Nduga, Paniai, serta Intan Jaya di Papua Tengah. Kemudian, Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan, dan terakhir Maibrat di Papua Barat Daya. TNI Polri akan terus memantau dan mengamankan wilayah itu termasuk kawasan lainnya di 6 provinsi di tanah Papua, tegas Hadi. Egyanus Kogoya menghilang, 2 markas dikuasai TNI Polri, Menko Polhukam minta kirim alutsista. Egyanus Kogoya menghilang pasca 2 markas rahasianya di Paro dan Matoa dikuasa TNI. Panglima OPM wilayah Nduga ini mulai ciut karena menjadi sosok yang paling dicari pasukan elit TNI Polri. Pasukan tersebut bahkan sudah dikirim ke Papua terutama untuk kawasan Nduga dan sekitarnya. Mulai dari Nanggala Kopassus, Kopasgat, Denjaka, Marinir dan Infanteri Kostrad sudah melakukan patroli. Dalam penyerbuan 2 markas OPM ini, 4 anak buah Egyanus ditembak yakni di kawasan Paro dan Matoa. Hal ini diungkapkan penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogabuwilhan 3, tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Penerangan Korps Habema Letkol Aryogi Nugroho mengatakan, Habema mengusai markas OPM di Paro dan Matoa, merebut senjata, amunisi dan melumpuhkan OPM ini. Matoa merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan untuk proses percepatan pembangunan di Papua. Diketahui, Egyanus membuat marah pejabat tinggi TNI, Polri dan pemerintah, karena masih menyandera pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Terhitung sejak tanggal 7 Juni tahun 2024 lalu sudah 1 tahun 2 bulan berlalu. Juru bicara Sebi Sambong pun mengatakan, Kapten Philip akan dibebaskan,
jika pemerintah Indonesia mau berunding dan memberikan kemerdekaan kepada Papua. Susi Pujiastuti, bos maskapai Susi Air yang mengenal siapa ayah Egyanus Kogoya, yakni Daniel Kogoya, juga marah. Egyanus telah membakar pesawat yang dipakai mengangkut makanan, obat-obatan, keperluan masyarakat setempat dan mengangkut orang Papua. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu pernah bertemu dengan Daniel Kogoya, ayah Egyanus. Beliau itu orangnya baik, tapi sayangnya, mengapa Egyanus Kogoya, putra Daniel Yudas Kogoya malah menjadi sosok yang biadab? Menanggapi ini, Hadi Cahyanto, Menko Polhukam, mengatakan, upaya pembebasan Philip Mark Mertens terus dilakukan melalui pendekatan soft approach, koordinasi dengan tokoh-tokoh Dinduga. Terkait nomenklatur penyebutan OPM atau KKB, Menko Polhukam sudah melakukan pembicaraan dengan instansi terkait karena tujuan bagaimana menyelesaikan permasalahan di Papua. Namun menghadapi pemilu, Hadi menilai, wilayah rawan sarang OPM adalah Nduga, Paniai, Intan Jaya di Papua Tengah, lalu Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan dan Mabrat Papua Barat Daya. TNI Polri berupaya membuat aman wilayah Papua, termasuk pelaksanaannya pilkada. Maka itu, alutsista TNI Polri dapat dipakai oleh penyelenggara pemilu, terutama untuk pengiriman logistik. Militer terus ditambah ke Papua, buntut ulah OPM bikin onar di Paniai Timur. Gara-gara ulah OPM, pasukan militer akan terus ditambah di wilayah distrik Paniai Timur. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi aksi anarkis yang dilakukan anggota maupun pentolan organisasi separatis di Papua tersebut. Seperti diketahui, OPM bikin ulah distrik Paniai Timur dengan membakar 12 kios pada tanggal 24 Mei tahun 2024. Tak hanya itu, OPM juga membakar gedung sekolah yang untungnya sedang tidak ada kegiatan belajar mengajar sehingga tidak ada korban jiwa. Organisasi yang juga dinamakan KKB ini juga melakukan pengancaman terhadap tenaga medis, guru, dan murid. Mereka juga membuat warga trauma lantaran rumah dibakar. Namun, dari rentetan serangan tersebut, OPM justru yang merugi. Mereka kehilangan 2 algojo yang terkena tembakan pasca baku tembak melawan Satgas Damai Cartens 2024. Meski situasi kini sudah mulai kondusif, Satgas Keamanan dari Polri dan TNI tidak mau lengah. Sejumlah antisipasi dilakukan, termasuk menambah jumlah personil di distrik Paniai Timur. Kasatgas Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno mengatakan beberapa warga mengalami luka ringan dan trauma psikologis. AKBP Bayu menyampaikan, pihaknya akan meningkatkan pengamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pada saat melaksanakan aktivitas. Bentuk perlindungan itu berupa patroli rutin, terutama di wilayah-wilayah rawan serangan OPM. Lalu, untuk mencegah aksi teror lebih lanjut, personil keamanan juga akan ditambah demi keselamatan warga. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cenderawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mertens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI.
Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEM Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di Distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. OPM kepergok Kopassus Brimob, niat menyerang Polsek jadi petaka. Niat organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerang Polsek dan Koramil akhirnya menjadi petaka. Gerombolan OPM yang sudah bersiap-siap menyerang kepergok pasukan gabungan Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Damai Cartens Brimob. Pasukan TNI Polri terlibat dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB yang berencana menyerang Polsek dan Koramil di Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Dilansir Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens, AKBP Bayu Suseno, pihak keamanan mendapat informasi bahwa KKB telah berada di Kampung Pogapa dan berencana menyerang Polsek serta Koramil. Satgas Nanggala dan Satgas Belukar Ops Damai Cartens melakukan pemantauan terhadap beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap menyerang, ujar Bayu pada Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Tidak lama berselang, aparat TNI Polri melepaskan tembakan ke arah posisi KKB, memicu kontak tembak yang berlangsung dari pukul 4.20 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya berhasil dipukul mundur. Seluruh jajaran aparat keamanan TNI Polri kini masih dalam situasi siaga 1 dan terus memantau setiap pergerakan KKB. Sebelumnya, pada Selasa tanggal 30 April tahun 2024, KKB sempat menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan kematian seorang warga sipil bernama Alexander Parapak. Aksi biadab OPM bikin Pangdam murka. Pasukan pemukul TNI jebak Undius Kogoya di puncak, ketakutan. Demi menutupi aksi biadabnya, OPM berdalih sudah menembak mati seorang intel marinir TNI di Puncak Jaya Kamis tanggal 30 Juni tahun 2024 lalu. Hal ini membuat Pangdam 17 Cenderawasih Maijen TNI Izak Pangemanan marah besar dan mengirim pasukan pemukul TNI. Pangdam melalui Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 mengatakan, isu itu sengaja disebar oleh OPM untuk membuat onar dan resah masyarakat di kawasan Puncak Jaya. Mereka berdalih untuk menutupi aksi salah tembak dan biadab mereka. Sebab yang meninggal itu, warga sipil yang ditembak di bagian kepala. Tidak benar prajurit TNI ditembak mati oleh OPM di Mulia, Puncak Jaya. Itu semua hoaks yang sengaja disebar oleh gerombolan OPM dan simpatisannya, tegas Kapendam. Sebab Zainul yang merupakan warga perantau asal Pasuruan itu memang menetap di Papua dan bekerja sebagai tukang ojek yang tengah nagih hutang. Namun dicegat dan ditembak oleh gerombolan OPM. Maka itu, Pangdam menurunkan pasukan pemukul TNI melakukan pengejaran terhadap para pelaku gerombolan OPM tersebut. Pengejaran dilakukan hingga ke Puncak Jaya dengan mengerahkan semua pasukan di kawasan Intan Jaya. Terutama pasukan pemukul yang kini sudah mengepung markas Undius Kogoya di puncak dan terjebak. Maka itu Chandra mengimbau masyarakat tetap tenang karena sampai saat ini aparat keamanan TNI Polri tetap hadir dan bertugas melindungi maupun melayani masyarakat. Jenderal Pemburu OPM Tenteng Senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan,
demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Yonif 411 Pandawa Kostrad serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tangan saat OPM. Aksi biadab Undios Kegoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undios Kegoya membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrad serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas